Kompas TV, independen terpercaya. Informasi pertama akan disampaikan Audrey. Karena kebencian ini sehingga mengakibatkan dia ingin berencana membunuh. Dia mempersiapkan segala sesuatu hal, mulai dengan tenang. Masalah interval waktu tidak menjadi hal, karena kan tidak ada memang suatu pendapat yang pasti mengenai kapan interval waktu itu harus dipenuhi. Tetapi dengan rencana-rencana tadi bisa dibuktikan oleh seorang penuntut umum, ya kan? Dia mempersiapkan senjata, terus dia mempersiapkan di mana akan dieksekusi, siapa yang akan melakukan eksekusi, ya kan? Terus kemudian dilaksanakan eksekusi dan dia kemudian tahu akibat yang akan dilakukan itu. Setelah semua saksi dan ahli dari jaksa penuntut umum dihadirkan di sidang perencanaan pembunuhan Yosua, mulai hari ini giliran tim kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, saudara, yang mendatangkan ahli. Kuasa hukum Sambo dan Putri menghadirkan satu ahli pidana hari ini dari Universitas Islam Indonesia, Mahrus Ali. Kuasa hukum jelaskan kedatangan ahli pidana adalah untuk menjelaskan pembunuhan berencana dan pembuktian di peradilan. Majelis Hakim memberi kesempatan 4 kali persidangan bagi kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati untuk menghadirkan ahli meringankan. Itu diungkap di persidangan dalam perkara pembunuhan berencana. Kenapa? Karena orang itu punya akal. Yang ketika kematian Yosua dikategorikan sebagai pembunuhan berencana, maka harus ada kesepakatan semua pelaku dan menghendaki kematian seseorang. Namun dalam kasus ini tidak. Ketika melaksanakan kejahatan itu harus disengaja. Artinya apa? Kalau A, B, C, maka harus ada pembagian peran di sini. Dan pembagian peran itu bukan karena kebetulan. Memang sudah disepakati sebelumnya. Ada 3 kemungkinan bentuk kerjasama itu. 1, tiap-tiap pelaku memenuhi semua unsur. Dan pembunuhan ini nggak mungkin. Kenapa? Karena tidak mungkin korban mati 2 kali. Yang paling mungkin adalah yang kedua atau yang ketiga. Apa itu? Tiap-tiap pelaku sebetulnya tidak ada yang tidak ada yang menunsur. Tidak ada. Tapi kalau digabung ini unsur semuanya terpenuhi. Nah yang ketiga, dari 2 pelaku hanya 1 yang memenuhi. Yang lain tidak. Tapi ingat, meskipun yang lain tidak memenuhi, tapi dalam pidana nama apa? Dia melakukan substantial part, bagian terpenting bagi terwujudnya delik. Artinya apa? Si A itu tidak mungkin menghilangkan nyawa kalau tidak ada perbuatan si B yang melakukan proses. Kemudian jaksa penuntut umum menyecar saksi ahli yang dihadirkan Ferdy Sambo terkait dengan pembunuhan berencana Yosua. Jaksa menilai kasus pembunuhan Yosua sudah terencana karena terdakwa Ferdy Sambo sudah menetapkan lokasi, pelaku, skenario untuk membunuh Yosua. Terhadap orang itu, ya kan? Karena kebencian ini sehingga mengakibatkan dia ingin berencana membunuh. Dia mempersiapkan mempersiapkan segala sesuatu halnya, mulai dengan tenang. Masalah interval waktu tidak menjadi hal, karena kan tidak ada memang suatu pendapat yang pasti mengenai kapan interval waktu itu harus dipenuhi. Tetapi dengan rencana-rencana tadi bisa dibuktikan oleh seorang penuntut umum, ya kan? Dia mempersiapkan senjata, terus dia mempersiapkan di mana akan dieksekusi, siapa yang akan melakukan eksekusi, ya kan? Terus kemudian dilaksanakan eksekusi dan dia kemudian tahu akibat yang akan dilakukan itu dengan kemudian membuat skenario-skenario. Mantan Wakaden B Biro Paminal Propam Polri Arif Rahman Arifin mengaku diperintah oleh terdakwa Agus Nurpatria untuk mengamankan otopsi Yosua dan membeli peti mati seharga 10 juta rupiah.
Dan kesaksian ini terungkap dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Arif bilang diperintahkan untuk mengamankan otopsi jenazah Yosua di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada malam 8 Juli 2022. Arif mengaku baru tahu kalau itu adalah jenazah Yosua setelah diberitahu mantan Kepala Bagian Provos Propam Polri Susanto Haris. Setelah otopsi selesai, Arif kembali mendapat perintah dari Agus Nurpatria membeli peti mati Yosua. Pada saat itu sudah disampaikan nggak oleh terdakwa ini otopsi siapa? Saksi bertanya nggak? Tidak. Tidak ada. Tidak tahu. Tidak ada perintah lainnya, hanya untuk pengamanan otopsi, nanti koordinasi dengan Kombes Santo di lokasi. Di Rumah Sakit Kramat Jati. Rumah Sakit Kramat Jati. Itu Pak Santonya kasih tahu saksi. Kasih tahu, kemudian saya tanya, loh ini ajudan siapa ini bang? Oh ini ajudannya Pak Kadip, ajudan Pak Kadip. Oh pada saat itu dikasih tahu Pak Santo. Tapi sebelumnya saksi tahu nggak Joshua ini korban ini adalah ajudannya, enggak maksud saya adalah ajudannya Pak Ferdi Sambo? Enggak tahu. Tidak tahu. Tidak. Kemudian Pak Agus menyampaikan peti sudah ada belum? Oh ditanyakan ke saksi dulu. Ya. Terus? Saya bilang peti belum ada bang. Coba carikan yang tersedia di rumah sakit. Saksi beli peti tersebut? Iya dibeli peti. Berapa waktu itu harganya? Tahu? Kurang lebih 10 jutaan. 10 jutaan. Pastinya. Selain itu, Arif juga mengaku sempat ditegur Ferdi Sambo saat melihat-lihat posisi CCTV di sekitar TKP. Dengan emosi, Ferdi Sambo menyebut CCTV itu rusak. Terus kemudian Pak FS nanya, ngapain kamu lihat-lihat CCTV kamera di carport itu? Yang melihat saksi? Saya. Jadi saksi. kurang lebih Pak FS duduk di tempat jaksa. Saya berdiri persis di atas kepala saya itu. Saksi lihat kameranya CCTV. Terus beliau nanya, ngapain kamu lihat-lihat? Izin dan bagus dan. Loh itu rusak. Oh disampaikan langsung oleh Pak FS? Pak FS langsung, itu rusak itu. Itu rusak katanya? Tapi nadanya agak emosi, saya nggak tahu emosi kenapa. Terus beliau nanya lagi, ya kalau rusak mau diapain? Katanya, oh siap dan siap. Itu yang disampaikan pada saat itu? Siap. Terus beliau nanya, kamu dari mana aja kok baru kelihatan? Saksi jawab apa? Siap salahan. Kamu nggak tahu ada kejadian kemarin di sini? Siap, tidak tahu dan apatis kamu kan. Ada juga cerita menarik dari Arif Rahman kalau ia diminta Ferdi Sambo menjaga berita acara interogasi kasus dugaan pelecehan Putri Chandrawati agar tidak tersebar karena terkait dengan masalah keluarga. Pada saat itu perintahnya ke Polres Jakarta Selatan untuk apa? Diperintahin oleh Pak Ferdi Sambo, kamu ingatkan penyidik Polres Selatan agar berita acaranya ibu ini jangan sampai tersebar, disimpan yang baik, disimpan di folder yang baik. Kalau tersebar malu, itu aib keluarga saya. Kamu kan sudah dengar gimana kejadiannya, dilihat bagaimana kondisinya istri saya. Pada saat itu, pada saat Pak Ferdi Sambo menyampaikan itu, terdakwa Hendra Kurniawan ini ada di sana? Kalau saya tidak salah ada di situ. Mendengar juga? Mendengar. Terdakwa Agus Nurpatria? Tidak ada. Tidak ada. Yang ada saudara Cuk. Cuk. Kemudian saksi ke Polres? Saya mau berangkat, saudara Cuk minta ikut, bang saya juga ikut ya sekalian ke Polres, tapi beda mobil. Beda mobil. Ya. Dan setelah menonton CCTV, saksi Arif Rahman melapor ke Ferdi Sambo. Kalau rekaman CCTV ini bertolak belakang dengan keterangan Ferdi Sambo yang menyebut Yosua sudah tewas saat Sambo tidak tiba di Duren 3. Saat mendengar laporan, Ferdi Sambo membantah dan sempat mengancam bawahannya yang tahu isi CCTV itu. Saya ceritakan, mohon izin dan kemarin Cuk nyampaikan untuk nonton, setelah saya tonton ternyata di CCTV itu nampak komandan tiba, Joshua masih hidup. Ya aja, terus beliau kalau tidak salah bilang, ah nggak benar itu. Ah nggak benar itu disanggah langsung? Iya. Terus? Kamu percaya saya sama saya.
Kamu percaya saja sama saya. Tapi sudah mukanya itu kayak gimana ya, merah, entah kaget, entah marah, saya juga nggak tahu. Oke. Setelah itu apa lagi yang saksi sampaikan? Terus dia nanya, siapa aja yang nonton itu? Saya sampaikan saya dan Ridwan, Cu, Baikuni. Saya sampaikan. Siap. Berempat yang nonton kan? Ridwan, Cuk, Baikuni, dan saksi ya. Iya. Setelah itu apa reaksi Pak Ferdi Sambo? Kalau sampai bocor berarti kalian berempat lah itu ya. Ferdi Sambo hari ini juga akan jadi saksi mahkota bagi terdakwa kasus perintangan penyidikan Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto. Kesaksian Sambo diperlukan karena alibi terdakwa mereka melakukan semua perbuatan sesuai dengan perintah yang bermuara dari Ferdi Sambo. Untuk informasi lebih lengkapnya kita akan temui jurnalis Kompas TV ada Tifal Solesa. Tifal, kalau hari ini Ferdi Sambo akan bersaksi bagi Baikuni dan juga Cuk, apa yang ingin digali? Tentu yang berhubungan langsung dengan perintah menghapus atau menghilangkan rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian perkara pembunuhan Yosua, persisnya di rumah dinas Ferdi Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kadif Propam Mabes Polri di rumah nomor 46 Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Ini juga yang masih kami tunggu giliran dari Ferdi Sambo yang akan bersaksi di muka sidang untuk dua terdakwa yakni Cuk Putranto dan juga Baikuni Wibowo. Untuk saat ini proses sidang masih berjalan dengan saksi Arif Rahman Arifin dan masih terus berlangsung hingga saat ini. Beberapa poin yang kami catat dari keterangan yang disampaikan oleh Arif Rahman Arifin di muka sidang pada hari ini kepada Hakim Afrizal tadi sempat mempersoalkan alasan mengapa kemudian Arif Rahman Arifin ini melapor kepada Hendra Kurniawan setelah menyaksikan atau menonton rekaman CCTV di Kompleks Polri Duren 3 yang menggambarkan kondisi detik-detik menjelang penghilangan nyawa terhadap Nopriansyah Yosua Huta Barat, di mana saat itu ada visual bahwa Yosua masih hidup, yang kemudian kalau kita ingat lagi dalam surat dakwaan bahwa keempat para terdakwa ini, terutama dalam hal ini Arif Rahman Arifin, ikut terkejut dengan munculnya video tersebut yang dianggap ini tidak sesuai dengan gambaran skenario awal yang telah disebar sebelumnya oleh Ferdi Sambo kepada sejumlah anggota polisi yang terlibat dalam pengurusan perkara di Duren 3 Jakarta Selatan. Nah, karena hakim berpendapat hal tersebut merupakan informasi penting untuk bisa membongkar skenario Sambo itu sendiri. Nah, beberapa poin lainnya juga disampaikan tadi kalau jauh sebelum pengambilan keterangan atau mendengarkan keterangan saksi dari Arif Rahman Arifin, sebelumnya juga sempat disampaikan beberapa keterangan dari saksi lainnya yang juga dimintai keterangannya dalam proses sidang untuk kedua terdakwa, yakni dari Irfan Widianto. Hakim saat itu pada sidang pagi tadi sempat mencecar Irfan Widianto masalah surat tugas kepada Irfan yang diamanatkan saat itu untuk mengambil DVR atau decoder CCTV di pos pengamanan Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Hakim sempat mempertanyakan apakah ada surat tugas yang diberikan kepada Irfan saat berupaya mengamankan dalam tanda kutip sebagai perintah dari turunan dan perintah dari Hendra Kurniawan yang kemudian datangnya awal mulanya dari Ferdi Sambo untuk mengamankan decoder CCTV di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan ini. Ini juga akan menarik untuk kita dalami mengingat Ferdi Sambo masih menunggu gilirannya untuk saat ini. Tapi tidak hanya agenda sidang untuk Cuk Putranto dan juga Baikuni Wibowo, agenda sidang untuk kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan juga berlangsung di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Dengan alasan Baikuni Wibowo masih menjalani sidang di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga proses sidang tidak bisa diteruskan dan baru akan dilanjutkan lagi nanti untuk kedua terdakwa menghadirkan saksi dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Januari 2023. Jauh sebelum proses sidang ini atau sidang dari perintangan penyidikan, pagi tadi juga sempat dilangsungkan sidang pembunuhan Yosua dengan mendengarkan keterangan ahli dari pihak terdakwa Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Audrey. Sore ini kita tunggu apa keterangan dari Ferdi Sambo yang menjadi saksi bagi dua terdakwa perintangan penyidikan pembunuhan Yosua. Terima kasih dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tifal Solesa. Setelah ini, saudara, kami akan hadirkan informasi tanggapi persidangan hari ini. Ayahanda almarhum Brigadir Yosua menyatakan isu soal pelecehan seksual Putri Chandrawati ini sengaja diciptakan.
Keterangan saksi ahli dari hasil pemeriksaan pelecehan seksual oleh Putri Sambo di Magelang disebut kredibel atau dapat dipercaya. Kopi Luwak mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Luwak murni premium, lebih kental. Luwak murni premium, puas nikmat kopinya. Puas kualitasnya, puas nandangnya. Deba. Puas kualitasnya, puas nikmatnya, puas semangatnya. Gelas kemanisan, mantap. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Emang Vanis White lebih bagus dari pemutih? Coba aja Ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih Ibu. Pilih yang beneran putih, Vanis White. Ngakunya keju, ternyata air dan tepung. Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Baru mie oven. Wow. Ini mie oven, bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Pas dimasak, air rebusan tetap jernih. Lihat bedanya. Bumbu pastanya bikin rasanya lebih medok. Wow, mie-nya lurus. Enak diseruput. Lebih kenyal. Enak banget. Sehat lagi, mie oven. Mie-nya lurus, lebih enak, lebih sehat. Mie oven, inovasi Mayora. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Tahu nggak Bu, kuman toilet adalah sumber penyakit. Coba Harpic 10X Max Clean baru. Formula kentalnya menghilangkan noda, membunuh 99,9% bakteri, membersihkan 10 kali lebih baik, bersih berkilau. Lindungi keluarga dari kuman toilet dengan Harpic. Rock Bicycle Tea by Moon Booster. Tanggapi sidang kasus Sambo, Samuel Huta Barat ayahanda almarhum Brigadir Yosua nyatakan isu pelecehan seksual Putri Chandrawati sengaja diciptakan. Samuel saudara menilai Ferdi Sambo CS sengaja menciptakan isu pelecehan seksual. Samuel Huta Barat menyatakan isu pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati adalah untuk menutupi motif yang terjadi dan kasus ini sebenarnya sudah bisa ditebak.
berlebihan rasanya kalau kami juga sampaikan terima kasih pada jaksa penuntut umum yang sudah menghadirkan ahli yang justru semakin membuat terang perkara ini yang menegaskan beberapa hal. Adu kesaksian ahli dihadirkan dalam sidang kasus pembunuhan Yosua dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Dalam persidangan, jaksa menghadirkan ahli psikologi forensik Reni Kusumowardani. Ahli yang dihadirkan jaksa mengatakan hasil pemeriksaan terkait keterangan Putri Chandrawati soal peristiwa pelecehan seksual di Magelang kredibel atau dapat dipercaya. Jadi artinya apa yang disampaikan oleh Ibu Putri memang bersesuaian dengan kriteria yang kredibel terkait dengan kekerasan seksual yang terjadi di Magelang menurut Ibu Putri. Ini yang kemudian perlu didalami oleh hukum tentunya. Demikian, namun keputusan mengenai ini pasti terjadi atau tidak pasti terjadi tentunya itu bukan pada kapasitas kami. Pengacara terdakwa Putri Chandrawati menilai kesaksian ahli yang dihadirkan jaksa menguntungkan mereka karena dinilai menguatkan cerita soal dugaan pelecehan seksual di Magelang. Terkait dengan Bu Putri, terkait dengan peristiwa kekerasan seksual yang terjadi di Magelang, ahli menegaskan tadi bahwa keterangan Bu Putri itu berkesesuaian dengan indikator kredibel. Jadi terkait dengan dugaan kekerasan seksual di Magelang, keterangan Bu Putri disebut ahli layak dipercaya. Dan hal ini semoga bisa memperjelas. Namun, ahli psikologi forensik Reza Indragiri menyebut untuk membuktikan suatu kasus pemerkosaan, maka diperlukan bukti ilmiah, salah satunya dengan visum. Untuk memastikan ada tidaknya perkosaan terhadap seseorang, sebagaimana yang diklaim, hanya ada satu disiplin yang berkompeten untuk melakukan pemeriksaan fisik tersebut. Sebagaimana definisi KUHP, pemeriksaan fisik itu hanya bisa dilakukan menurut saya oleh disiplin kedokteran. Kalau ada disiplin lain yang melakukan penelitian atau pengecekan tentang terjadi atau tidaknya perkosaan, tetapi tidak melakukan pemeriksaan fisik, maka menurut saya hasilnya tidak sebagaimana mestinya. Kasus pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati telah dihentikan polisi. Dalam kasus ini, Putri juga belum pernah divisum untuk membuktikan tuduhannya. Tim Liputan, Kompas TV. Ahli psikolog forensik yang dihadirkan jaksa penuntut umum dalam sidang pembunuhan Yosua Huta Barat dinilai berpotensi meringankan terdakwa. Pelecehan Putri Chandrawati dapat dipercaya. Kami akan bahas bersama dengan Koordinator Tim Advokat Penegak Hukum dan Keadilan atau TAMPAK, Bang Saur Siagian. Selamat petang, Bang Saur. Selamat petang, Mbak Audrey. Bang Saur, setujukah bahwa ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum ini justru menguntungkan terdakwa? Klaim dari sepihak oleh pengacara ya bisa-bisa aja. Misalnya kan dulu salah satu pernyataan soal hajar-hajar itu kan pernyataan dari kuasa hukum waktu mereka konferensi pers. Tetapi fakta hukum di pengadilan, Sambo itu kemudian menyiapkan amunisi, kemudian merencanakan secara tenang di mana tempat pembunuhan, eksekusinya, tembusnya di mana, lokusnya di mana, siapa melakukan apa, kemudian itu jelas. Kita ingat dulu Riki, mau nggak kamu menembak, ya toh? Jelas nembak itu mematikan orang. Dan kita ingat betul Sambo kalaupun dia sampai detik ini tidak mengaku dia ikut menembak, tetapi dia ikut menembak dinding. Apakah orang yang menembak adalah untuk menghajar, kecuali untuk menutupi? Yang kedua, Mbak Audrey, kasus ini adalah kan rencana pembunuhan, bukan soal pelecehan seksual, seperti dibilang Mas Indragiri, bahwa soal pelecehan seksual itu kemudian itu sampai detik ini kemudian tidak ada. Dan ingat, untuk mengatakan ada pelecehan seksual mereka merekonstruksi yaitu Duren 3 dengan melibatkan ada 100 orang dan sekarang ada 7 terdakwa termasuk Ferdi Sambo untuk menutup-nutupi
yaitu adalah bagaimana rencana pembunuhan yang mereka katakan. Tapi kemarin kan psikolog ini kan menyoroti, menyatakan bahwa pelecehan Putri ini dapat dipercaya. Nah justru karena itu, tetapi harus ikut tindakan yang lain. Pertanyaan, adakah tindakan yang lain? Karena kan soal pelecehan seksual itu kan adalah soal ranah hukum ketika mereka menuntut hukum. Seperti mereka melakukan dulu laporan, yang melibatkan ada 100 orang, hampir semua lembaga, mengapa mereka tidak melakukan yang sama kalau memang ada dugaan pelecehan seksual di Magelang? Tadinya kan pelecehan seksual Mbak Audrey. Tapi bukannya dengan diomongkan dari psikolog ini dapat dipercaya untuk pelecehan seksualnya, kemudian semakin menambah kepercayaan diri dari para terdakwa terutama Sambo dan Putri bahwa memang benar karena faktornya di Magelang pelecehan yang dilakukan Yosua. Jauh, kan itu yang kita bilang. Karena mereka juga ternyata waktu membuat laporan di Duren 3 juga soal telepon kok. Nah sekarang mengapa misalnya kalau toh mereka mengakuan ada pelecehan seksual itu, mengapa mereka tidak kemudian membuat laporan? Kalaupun tidak membuat laporan, kemudian mereka kenapa kemudian tidak membuat bukti yang lain? Mengapa mereka masih bisa berdialog dengan pemerkosa, sementara salah satu kejahatan atau trauma yang paling sempurna melampaui trauma, yaitu adalah teroris, adalah korban daripada pemerkosaan. Bang Saur. Bagaimana korban pemerkosaan ini kemudian masih bekerja baik-baik saja, Mbak Utri? Oke, Bang Saur, tapi gini, selain pelecehan kan kemarin itu juga terungkap bahwa CCTV menggagalkan dalam tanda kutip ya keterangan dari Eliezer yang mengatakan bahwa Sambo ini menggunakan sarung tangan di CCTV memperlihatkan meskipun samar-samar ini sepertinya Sambo ini tidak menggunakan sarung tangan. Nah, dengan kedua hal tadi pelecehan dapat dibenarkan dengan tidak memakai sarung tangan, apakah ini mengindikasikan jaksa gagal menghadirkan ahli yang bisa memberatkan terdakwa? Saya kira gini Mbak Audrey, soal CCTV-nya itu kan masih perdebatan. Itu asli apa tidak. Tetapi ingat Mbak Audrey, penjelasan daripada atau kesaksian daripada Eliezer, kemudian dia menggunakan yaitu sarung tangan waktu menembak, bukan ketika disaguling. Nah Sambo ini kan adalah dari awal dia adalah untuk menutupi ketika dia mengeksekusi yaitu Yosua. Tapi apakah Anda artinya sepakat bahwa jaksa ini yang dihadirkan ahli-ahlinya adalah ternyata meringankan bagi Sambo dan juga Putri? Saya kira nggak juga, Mbak Audrey. Nggak juga berarti artinya ada sebagian yang justru meringankan, Bang Saur? Saya kira itu masih pendapat umum, saya kira kan karena dia ahli adalah pendapatnya dia, ya toh. Nah, cuman kan pendapat yang tadi dibilang itu adalah kalau tindakan-tindakan, katakanlah ada dugaan, tetapi kan tidak diikuti oleh tindakan hukum yang lain. Nah, oleh karena itu dengan sendirinya itu sudah gugur. Sama dengan misalnya ketika dia sudah dilakukan pelecehan seksual, tetapi masih bisa bersinggungan baik kemudian dengan si pelaku. Disinilah menurut kami sama dengan orang tua Yosua, ada motif yang memang dari awal yang kemudian ditutup-tutupi. Satu-satunya alasan yang bisa dia meringankan, kalau 340 kan Mbak Audrey nggak bisa lagi dia lari, cuman hukuman mati seumur hidup atau katakanlah 20 tahun. Nah pengacara Oke, Bang Saur, itu kan tadi Anda menyatakan beberapa yang malah justru memberatkan ya. Tapi kalau Anda bilang kemungkinan bisa saja sedikit meringankan, adakah misalnya ahli-ahli yang bisa membuktikan untuk meringankan Sambo dan juga Putri dalam 340 pembunuhan berencana? Saya kira enggak, sejauh ini semakin terang benderang bagaimana kebohongan-kebohongan yang dilakukan si Sambo dengan si Putri. Misalnya Sambo dari awal mengatakan bahwa saya bertanggung jawab dan minta maaf kepada semua korban-korban obstruction of justice. Tetapi di sisi lain juga pengacaranya mengatakan tidak pernah kemudian Sambo meminta membunuh, kecuali... Dan malam kemarin itu mengucapkan terima kasih loh karena sudah menghadirkan ahli-ahli dari JPU yang meringankan justru. Iya, jadi oleh karena itu yang kita bilang bahwa di sisi lain mereka atau Sambo khususnya telah mengaku dia meminta untuk melakukan pembunuhan, ya yang bahasanya dia adalah ada harga dirinya dia, dan dia sudah minta maaf kepada institusi, kemudian juga dengan teman-temannya,
tetapi di sisi lain kita lihat bahwa pengacaranya masih menggiring seakan-akan si Sambo tidak meminta untuk membunuh daripada Yosua. Nah, ini yang kita bilang bahwa semakin terang benderang lagi bahwa kebohongan-kebohongan sampai dengan pengadilan ini masih berusaha. Nah, menurut saya itu akan semakin menjerumuskan daripada si terdakwa ini, terang benderang dia pasal 340 dan layak dihukuman mati, gitu loh Mbak Audrey. Oke, semakin terang benderang, tapi kan juga hari ini ada saksi ahli juga ya yang dihadirkan dari kuasa hukum. Menurut Anda sejauh ini baru 1 hari dihadirkan ke ruang sidang, menurut Anda cukup bisa membuat kasus ini terang atau justru sebaliknya? Saya pikir cukup terang bahwa perencanaan pembunuhan ini sempurna. Misalnya saksi ahli yang mereka ajukan, ada perencanaan yang tenang. Saya kira betul bahwa itu Sambo kemudian merencanakan di tengah, Ricky tidak mau menembak, kemudian Eliezer yang diminta untuk menembak, amunisi disiapkan, kemudian juga dia menjanjikan nanti sesuatu kalau ini sudah kemudian berhasil, dan nanti dia akan berperan untuk mengamankan semua ini. Kalau kamu yang membunuh, kalau saya membunuh tidak ada mengamankan dia. Itu adalah fakta-fakta di persidangan. Oke, Bang Saur, kalau tadi dikatakan kalau itu adalah fakta persidangan, tapi tadi ahli dari kuasa hukum Sambo dan Putri menyatakan bahwa tidak memenuhi itu unsur pembunuhan berencana karena semuanya tidak menginginkan kematian Yosua. Jadi kan ini kan namanya juga saksi yang meringankan kepada mereka. Cuman saya mengutip tadi karena saya mengikuti persis kesaksian ahlinya bahwa ada perencanaan yang matang. Nah, dikatakan untuk perencanaan pembunuhan. Perencanaan pembunuhan itu matang sekali mereka. Kemudian siapkan di saguling. Siapa melakukan apa ketika Ricky kemudian tidak mau mengeksekusi, kemudian mereka meminta Eliezer. Siapa yang membawa Yosua ke ke Duren 3, kemudian juga terang benderang. Bahkan Putri pernah mengatakan dia tidak tahu siapa teman yang membawa dia dalam satu mobil dari Saguling kemudian ke Duren 3. Kami sudah tangkap Bang Saur. Ya, kami sudah tangkap Bang Saur bahwa ahli-ahli yang dihadirkan dari jaksa penuntut umum bukan meringankan tapi memperberat dan semakin memperjelas bahwa pembunuhan berencana itu benar adanya. Terima kasih Koordinator Tampak Bang Saur Siagian, sehat selalu. Terima kasih Mbak Audrey. Usai jeda, saudara, kami akan hadirkan informasi dari jumlah pemudik yang meninggalkan Jakarta ini meningkat. Hari ini saja adalah puncak arus mudik libur Nataru di Jakarta. Kami akan hadirkan laporan langsungnya usai jeda berikut ini. Informasi lainnya, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatakan tak ada dokumen yang disita KPK dari penggeledahan di ruang kerjanya. Kopi Luwak, White Coffee, Luwak, White Coffee, Diamond Besar. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Kopi Luwak, mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Luwak murni premium, lebih kental. Luwak murni premium, puas, nikmat kopinya. Puas kualitasnya, puas nandangnya. Deba. Puas kualitasnya, puas nikmatnya, puas semangatnya. Gak kemanisan, mantap. Indomie hype abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin enders. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Cadbury Dairy Milk Lickables dengan Nature Toys baru. Disendok, dimakan, enak. Yuk koleksi mainan Nature-nya. Baik-baik ya. Hai.
Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, aqua dulu. Emang Vannis White lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih, Vannis White. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Kopi Luwak mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Luwak murni premium, lebih kental. Luwak murni premium, puas nikmat kopinya. Puas kualitasnya, puas nandangnya. Deba. Puas kualitasnya, puas nikmatnya, puas semangatnya. Gas kemanisan, mantap. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, aqua dulu. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential, dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential, Smart with Heart. Rock Spicy Coffee Diamond Booster. Sebagian warga mulai meninggalkan Jakarta di hari ini untuk libur Natal dan Tahun Baru. Kepadatan penumpang mulai terlihat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Antrean penumpang pesawat sudah terlihat di loket check-in Bandara Soekarno-Hatta. Peningkatan jumlah pemudik di Bandara Suta bahkan terjadi sejak pertengahan bulan Desember. Pengelola bandara mencatat hari ini saja ada sekitar 138.000 orang yang melakukan perjalanan melalui Bandara Soekarno-Hatta dengan sejumlah rute utama seperti Medan, Makassar, Denpasar, Surabaya. Di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, kedatangan pemudik libur Natal ini sudah mulai ramai. Ada sekitar 188 penerbangan yang disiapkan melayani penumpang di Bandara Kuala Namu. Diperkirakan puncak kedatangan pemudik Natal ke Sumatera Utara lewat Bandara Kuala Namu akan terjadi esok hari. Sementara 16.000 penumpang bertolak ke sejumlah daerah melalui stasiun Gambir dan Pasar Senen dengan total jumlah 34 kereta api. PT KAI mencatat 270.000 tiket telah terjual dan PT KAI menetapkan masa angkutan mudik Natal juga Tahun Baru selama 18 hari sejak 22 Desember 2022 hingga 8 Januari 2023. Untuk hari ini sendiri, dari stasiun Pasar Senen terdapat 25 KA yang berjalan dan penumpang yang berangkat sekitar 10.500 pengguna jasa. Kemudian dari stasiun Gambir terdapat 30 KA yang akan berangkat dengan penumpang yang sudah melakukan pembelian tiket itu sekitar 8.500 yang akan berangkat dari stasiun Gambir untuk hari ini. Dan masa Nataru sendiri nantinya kalau kita melihat dari data penjualan tiket, paling banyak itu keberangkatan itu akan terjadi di tanggal 23 Desember. Di Pelabuhan Merak, Banten, pemudik yang akan menyeberang ke Sumatera semakin ramai. Sejumlah dermaga baik yang reguler maupun eksekutif ramai dipenuhi berbagai kendaraan yang akan menyeberang melintasi perairan Selat Sunda untuk menuju ke Sumatera.
Pemudik yang meninggalkan Jakarta sudah mulai meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepadatan penumpang juga terlihat di terminal bus Kampung Rambutan. Diprediksi hari ini adalah puncak arus mudik libur Nataru di Jakarta. Yang penumpang yang keluar ke Jakarta, pemantauan kami sampai dengan kemarin sudah ada kenaikan sampai dengan rata-rata 23%. Tetapi yang tertinggi pada 2 hari yang lalu untuk kenaikan sampai dengan 100%. Prediksi kami akan terjadi peningkatan pada hari ini, yaitu H-3 untuk pelaksanaan angkutan Natal Tahun Baru. Jadi kita harapkan seluruh armada layanan angkutan umum sudah siap untuk melayani. Di Bali, ratusan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Karangasem, Bali. Pengamanan difokuskan di tempat ibadah, gereja, objek wisata, pasar, dan pelabuhan penyeberangan Padang Bae. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, arus lalu lintas di kawasan Puncak dari arah Jakarta juga sudah mulai padat. Kepadatan terjadi mulai dari Simpang Gadok hingga Megamendung. Peningkatan kendaraan diperkirakan akan terus meningkat hingga nanti malam Tahun Baru. Pantauan arus mudik libur Natal dan Tahun Baru, sore hari ini kita akan sapa 2 jurnalis Kompas TV, ada Jona Hamonanga di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan Stefani Pandia dari Bandara Kuala Namu, Deli Serdang dulu. Kita ke Tangerang dulu, Bandara Soekarno-Hatta. Jona, sore hari ini keramaian sudah mulai semakin terlihatkah di Suta? Ya, Audrey, kami melihat ada peningkatan penumpang yang bepergian melalui Bandara Soekarno-Hatta, di mana peningkatan kalau dibanding hari biasanya ada sekitar 12%. Nah, untuk puncak khususnya di libur Natal ini akan terjadi besok atau hari Jumat tanggal 23 Desember dikarenakan ini masuk pada momentum libur anak sekolah. Nah, untuk peningkatannya sendiri ini memang dari pihak maskapai sudah mendapatkan request ada 2.700 extra flight. Tapi memang ini tidak semua di-approve, sedangkan untuk total khususnya untuk penumpang yang akan berangkat khususnya di hari puncak besok itu sekitar 159.000. Nah, kalau saat ini memang tidak terlalu tinggi dikarenakan memang masih ada pekerja yang bekerja khususnya di hari ini. Nah, kami sendiri melihat untuk di Soekarno-Hatta ini, baik di Terminal 1, 2, dan 3 ini memang lebih padat dibanding hari biasanya. Sedangkan untuk masyarakat yang mungkin akan bepergian, ini memang diharapkan bisa berangkat lebih awal untuk menghindari kepadatan. Dikarenakan tadi ketika kami menuju Soekarno-Hatta, kami melihat khususnya traffic yang ada tol ini sudah cukup padat. Jadi untuk menghindari keterlambatan. Nah, bagaimana untuk rute favorit? Jadi untuk rute favorit, baik untuk yang domestik, ini ada di Medan, Siborong-Borong, Medan, dan Makassar. Untuk rute internasional ada Singapura dan Thailand. Kami tadi melihat rata-rata mayoritas adalah para wisatawan, dikarenakan mulai dari koper yang dibawa, itu terlihat sekali mereka ingin berlibur. Jadi memang libur momentum Nataru dipakai masyarakat. Apalagi kalau kita lihat sudah ada pelonggaran baik dari mungkin prokes di mana saja tidak ada lagi kewajiban seperti antigen atau PCR. Jadi momentum ini dipakai masyarakat untuk bisa berlibur menggunakan pesawat terbang khususnya di momentum Nataru ini. Audrey? Salah satu tujuan yang paling banyak untuk pemudik merayakan hari Natal adalah di Medan ya. Kita akan tanyakan ke Kuala Namu. Terima kasih Jona, kita akan ke Medan di Kuala Namu tepatnya. Steph, apakah sudah banyak pemudik yang sudah tiba di Kuala Namu? Ya, Audi dan juga saudara, jelang Natal dan juga Tahun Baru 2023 ini memang jumlah penumpang yang hadir di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara ini mengalami peningkatan sebesar 11%. Atau tadi kami sempat menanyakan juga, keterisian pesawat ini mencapai 95%, Audi dan juga saudara. Tadi kami sempat juga memantau ke dalam, baik kedatangan ataupun keberangkatan ini dipenuhi oleh penumpang yang mudik begitu pada libur Natal dan Tahun Baru. Beberapa informasi tadi yang kami dapatkan juga bahwa jumlah trafik pesawat ini sebanyak 188 flight dan jumlah trafik penumpang ini mencapai 25.573 pax. Nah, Audi, saat ini saya tadi sudah berbincang dengan salah satu penumpang yang baru tiba di Bandara Kuala Namu Deli Serdang. Mungkin kita akan bertanya terlebih dahulu. Selamat sore Mbak, dengan siapa namanya? Selamat sore, saya Mbak Ganda. Mbak Ganda ini tadi baru tiba ya di Bandara Kuala Namu ya. Boleh tahu ini dari mana? Dari Semarang sih Mbak. Dari Semarang. Iya. Oke, kalau untuk saya mungkin bertanya dulu ya. Tahun lalu Mbak Ganda emang asli Medan atau gimana?
Emang asli Medan dan tahun lalu juga pulang buat liburan Natal. Oke, untuk kepadatan penumpang jika dibandingkan dengan tahun lalu dan tahun ini ada peningkatan atau bagaimana Mbak Ganda? Meningkat banget sih Mbak, soalnya tahun ini tuh kayak kerasa banget banyak orang yang mudik. Kalau untuk harga tiketnya sendiri, apakah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun lalu? Signifikan banget sih, soalnya rame banget. Tadi begitu turun dari pesawat, apakah ramai juga Mbak Ganda? Rame banget sih Mbak, soalnya banyak antrian juga yang bikin lama sih tadi. Mbak Ganda, terima kasih atas waktunya. Audrey dan juga saudara, tadi kita baru saja bertanya dengan salah satu penumpang yang baru saja tiba di Bandara Internasional Kuala Namu bahwa mengatakan memang kepadatan penumpang yang tiba di Bandara Kuala Namu ini mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan tahun lalu, begitupun dengan harga tiket mengalami kenaikan signifikan dibandingkan dengan tahun lalu. Audrey. Terima kasih laporannya dari Bandara Kuala Namu, Medan, Stefani Pandia, dan sebelumnya ada Jona Hamonanga di Bandara Soekarno-Hatta. Usai jeda, saudara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, menyatakan tak ada dokumen yang disita KPK dari penggeledahan di ruang kerjanya. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Kopi Luwak, mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Luwak murni premium, lebih kental. Luwak murni premium, puas nikmat kopinya. Puas kualitasnya, puas nendangnya. Deba. Puas kualitasnya, puas nikmatnya, puas semangatnya. Gas kemanisan, mantap. Indomie Hype Abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok belinya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential, Smart with Heart. Sari gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Emang Vanish White lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih, Vanish White. Ya, baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Tahu nggak Bu, kuman toilet adalah sumber penyakit. Coba Harpic 10X Max Clean baru. Formula kentalnya menghilangkan noda, membunuh 99,9% bakteri, membersihkan 10 kali lebih baik, bersih berkilau. Lindungi keluarga dari kuman toilet dengan Harpic. Kopi Luwak, mendukung timnas mendunia di Uzbekistan.
murni premium, puas nikmat kopinya. Deba. Puas kualitasnya, puas nikmatnya, puas semangatnya. Kemanisan mantap. Smart White Coffee Diamond Booster. Anda kembali di Kompas Petang. Saudara, penyidik KPK menyita sejumlah barang bukti yang diduga terkait kasus suap dana hibah dari hasil penggeledahan di kantor DPRD, ruang kerja Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda Jawa Timur. Setelah menggeledah kantor DPRD Jawa Timur terkait suap dana hibah, KPK menggeledah ruang kerja Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Kantor Sekretariat Daerah, BPKAD, dan Bapeda Jawa Timur. Dari penggeledahan di DPRD Jawa Timur, KPK mengamankan dokumen dan uang 1 miliar rupiah. Sementara dari penggeledahan di Pemprov Jawa Timur, disita dokumen penyusunan anggaran APBD dan bukti elektronik. Rangkaian penggeledahan ini berkaitan dengan kasus suap dana hibah yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak. Saat ini tim penyidik KPK telah selesai melaksanakan serangkaian kegiatan penggeledahan di beberapa lokasi yang berbeda di Jawa Timur. Di antaranya adalah gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. Di tempat ini tim penyidik KPK mengamankan sejumlah dokumen terkait dengan pelaksanaan hibah, termasuk juga barang bukti elektronik serta uang tunai yang jumlahnya sejauh ini lebih dari 1 miliar rupiah. Berikutnya, tim penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di kantor Gubernur Jawa Timur, diantaranya adalah ruang kerja Gubernur, Wakil Gubernur, dan juga Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Termasuk juga kantor Sekretariat Daerah, kemudian kantor BPKAD dan Bapeda Jawa Timur. Dari lokasi yang berbeda ini, tim penyidik KPK mengamankan beberapa dokumen terkait dengan hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur dan juga barang bukti elektronik. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan tidak ada dokumen yang dibawa penyidik KPK dari penggeledahan ruang kerjanya dan ruang kerja Wakil Gubernur Jawa Timur. Penyidik KPK hanya membawa sebuah flash disk dari ruang Sekda Provinsi Jawa Timur. Khofifah menyatakan siap mendukung proses hukum yang dilakukan KPK. Saya, Pak Wagub, Pak Sekda, dan jajaran Pemprov Jawa Timur semuanya menghormati proses yang sedang berjalan. Dan kami semua, jajaran Pemprov Jawa Timur, siap untuk membantu mendukung data jika dibutuhkan oleh KPK. Masih di ruang Gubernur tidak ada dokumen yang dibawa. Di ruang Wagub tidak ada dokumen yang dibawa. Di ruang Sekda ada flash disk yang dibawa. Buntut kasus suap dana hibah yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak, KPK menggeledah kantor Gubernur Jawa Timur, Wakil Gubernur, dan Sekda Jawa Timur pada Rabu malam. Dari hasil penggeledahan selama 10 jam, penyidik KPK menyita dan membawa berkas dalam 3 koper yang diduga barang bukti berkaitan dengan kasus suap dana hibah Provinsi Jawa Timur. Pasti ada hubungannya. Mereka minta dari keterangan ya, untuk perencanaannya, anggaran yang digunakan itu aja Pak. Tadi Bapak sempat ditanya apa aja Pak sama penyidik KPK? Oh enggak, saya nggak bertanya. Ruangan saya di depan dipakai untuk sekretariat untuk mereka. Terkait penggeledahan KPK ke kantor Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda Jawa Timur, pakar hukum Universitas Airlangga Surabaya, Nur Basuki Minarno menduga KPK tengah membidik barang bukti terkait penyaluran dana hibah ke masyarakat. Barangkali konstruksinya si anggota dewan itu memberikan rekomendasi atau apapun namanya dalam kaitannya untuk penerimaan dana hibah.
di mana diduga pimpinan DPRD tadi itu menerima sebagian dari dana hibah itu yang semestinya diperuntukkan untuk masyarakat. Dan tentu saja KPK memandang perlu untuk mendapatkan dokumen itu, ya tentu saja dia mencari di eksekutifnya. Apakah itu ada tersimpan di gubernur, atau tersimpan di wakil gubernur, atau dinas yang terkait dengan itu. Tentu kan. Penggeledahan di kantor gubernur, wakil gubernur, dan Sekda Jawa Timur berawal dari operasi tangkap tangan KPK terhadap Wakil Ketua DPR di Jawa Timur, Sahat Simanjuntak, 14 Desember 2022. Sahat diduga menerima suap 5 miliar rupiah untuk pengurusan alokasi dana hibah ke kelompok masyarakat yang berasal dari APBD Jawa Timur. KPK telah menetapkan 4 tersangka yakni Sahat, seorang staf ahli, dan 2 orang koordinator kelompok masyarakat. Tim Liputan Kompas TV. Informasi terkait penggeledahan ruangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur kita akan tanyakan kepada Kepala Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri, melalui sambungan telepon. Selamat sore, Mas Ali. Selamat sore, Mas Iksan. Mas Ali, dugaan praktik ijon ini kan dilakukan Wakil Ketua DPRD dan Kepala Desa. Kenapa ada penggeledahan di ruang eksekutif Gubernur dan Wakil Gubernur? Iya, Mas Iksan. Tentu apa yang kemudian KPK lakukan ini kan dalam rangka kebutuhan penyidikan ya, untuk mencari bukti yang diperlukan. Maka penggeledahan kan bisa dilakukan di mana saja yang kami duga ada bukti-bukti yang memperkuat serangkaian dugaan perbuatan dari para tersangka. Saat kegiatan tangkap tangan beberapa waktu yang lalu kami juga sudah sampaikan kan bahwa berawal dari adanya anggaran tahun 2020 dan 2021 dalam APBD pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang merealisasikan dana hibah dengan jumlah seluruhnya sekitar 7,8 triliun kan kepada badan, lembaga, organisasi masyarakat yang ada di pemerintahan Provinsi Jawa Timur, dan salah satunya adalah penyaluran untuk POKMAS ya, kelompok masyarakat untuk proyek infrastruktur hingga sampai ke tingkat pedesaan. Dengan demikian tentu tim penyidik KPK terus kembangkan gitu kan mengenai penggunaan dari APBD pemerintahan Provinsi Jawa Timur tahun 2020 dan 2021 dimaksud gitu. Oke, Mas Ali, dari lanjutan atau pengembangan kasus ini, apakah ada dugaan dari penyidik KPK terkait keterlibatan gubernur ataupun wakil gubernur ataupun jajarannya, Mas Ali? Ya, tentu nanti segala informasi dan data yang kami miliki di awal pada kegiatan tangkap tangan dan kemudian tentu kami sudah melakukan permintaan keterangan dan pemeriksaan saling menjadi saksi dari 4 orang yang sudah kami tetapkan sebagai tersangka. KPK telah memiliki banyak informasi dan data yang akan dikembangkan. Nah, salah satu yang kemudian strategi yang digunakan kan melakukan penggeledahan di beberapa lokasi dari mulai Senin sampai Rabu kemarin, dan kami juga sudah banyak mendapatkan beberapa dokumen yang terkait dengan pelaksanaan dari hibah di Provinsi Jawa Timur ini, termasuk perencanaan penganggarannya begitu ya, dan juga beberapa dokumen-dokumen yang mendukung pembuktian serta juga barang bukti elektronik yang akan kami analisis lebih lanjut untuk disita sebagai barang bukti. Dari situlah kemudian kami akan konfirmasi nantinya kepada para pihak yang diduga mengetahui dari perbuatan para tersangka ini. Mas Ali, gubernur dan wakil gubernur apakah akan dipanggil sebagai saksi nanti? Ya, pada prinsipnya siapapun, Mas Iksan ya, yang diduga kemudian mengetahui baik itu proses ya, baik itu kemudian penyaluran ya, ataupun kemudian pelaksanaan dari dana hibah di pemerintah Provinsi Jawa Timur, pasti kami panggil sebagai saksi untuk menjadi lebih jelas dan terangnya perbuatan dari para tersangka tersebut, termasuk juga kemudian kan dikonfirmasi dari barang bukti yang kami peroleh dari kegiatan penggeledahan 3 hari ini begitu. Mas Ali, ada temuan uang 1 miliar rupiah saat penggeledahan di kantor DPRD. Dari ruangan mana uang 1 miliar itu? Iya, betul. Jadi dalam kegiatan penggeledahan di ruang di gedung DPRD ya, kemudian KPK juga menemukan bukti diantaranya adalah uang cash rupiah lebih dari 1 miliar rupiah ya, lebih dari 1 miliar yang tentu nanti kami akan konfirmasi kepada para saksi.
kami sebagai bagian dari strategi penanganan perkara kan tidak bisa sampaikan pada kesempatan ini karena masih nanti ada pemanggilan saksi begitu kan, Mas Iksan. Kalau kemudian kami sampaikan ya tentu nanti akan mengganggu proses penyidikan, pemeriksaan terhadap saksi yang berkaitan dengan uang. Apakah uang itu ada kaitannya dengan dana hibah? Tentu kami menduga ada keterkaitan sehingga kemudian disita sebagai barang bukti. Tetapi kan butuh kemudian konfirmasi kembali kepada para saksi-saksi di mana uang itu ditemukan. Begitu. Mas Ali, dana hibah yang ada di Provinsi Jawa Timur kan cukup besar. Lalu kira-kira apakah ada pengembangan dari penyidik KPK terkait dugaan penyimpangan dana hibah yang dilakukan kepada desa lain? Ya, ini kan ada dua hal ya. Yang pertama adalah dugaan Icon untuk mendapatkan dana hibahnya. Kemarin kami sudah sampaikan ya, ada Icon untuk mendapatkan dana hibah. Dan kemudian dalam pelaksanaannya, kemudian kami juga punya fakta ternyata kemudian kan ada 20% untuk bagian fee tadi itu, dan kemudian 10% untuk penyalurnya begitu ya, atau maklarnya lah begitu kan. Sehingga kemudian dana hibah itu sudah dipotong 30%. Nah, tentu fakta-faktanya terus akan kami kembangkan lebih jauh, sehingga pada prinsipnya ke depan ketika kemudian ditemukan bukti permulaan yang cukup keterlibatan pihak lain, tentu kami tidak lanjuti begitu. Baik, kami tunggu kelanjutannya Mas Ali, penyidikan dari KPK. Terima kasih Ali Fikri, Kepala Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi sudah berbagi di Kompas Petang. Saudara melawan dakwaan jaksa, Sambo hadirkan saksi yang meringankan dalam persidangan. Simak ulasannya di Kompas Petang. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Aku pilih Morinaga, karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya, serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Emang Vanilla White lebih bagus dari pemutih? Coba aja Ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah. Tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih Ibu. Pilih yang beneran putih, Vanilla White. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Ya, baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu.
nggak Bu, kuman toilet adalah sumber penyakit. Coba Harpic 10X Max Clean baru. Formula kentalnya menghilangkan noda, membunuh 99,9% bakteri, membersihkan 10 kali lebih baik, bersih berkilau. Lindungi keluarga dari kuman toilet dengan Harpic. Karena kebencian ini sehingga mengakibatkan dia ingin berencana membunuh. Dia mempersiapkan segala sesuatu hal, mulai dengan tenang. Masalah interval waktu tidak menjadi hal, karena kan tidak ada memang suatu pendapat yang pasti mengenai kapan interval waktu itu harus dipenuhi. Tetapi dengan rencana-rencana tadi bisa dibuktikan oleh seorang penuntut umum, ya kan? Dia mempersiapkan senjata, terus dia mempersiapkan di mana akan dieksekusi, siapa yang akan melakukan eksekusi, ya kan? Terus kemudian dilaksanakan eksekusi dan dia kemudian tahu akibat yang akan dilakukan itu. Saudara ahli pidana yang dihadirkan penasihat hukum Ferdi Sambo, Mahrus Ali, mengatakan kematian Yosua bukan masuk unsur pembunuhan berencana. Mahrus mengatakan jika pembunuhan Yosua dikategorikan sebagai pembunuhan berencana, harus ada kesepakatan semua pelaku dan menghendaki kematian seseorang. Dalam kasus pembunuhan Yosua, Mahrus tidak melihat hal tersebut. Yang oleh undang-undang melaksanakan kejahatan itu harus disengaja. Artinya apa? Kalau A, B, C, maka harus ada pembagian peran di sini. Dan pembagian peran itu bukan karena kebetulan, memang sudah disepakati sebelumnya. Ada 3 kemungkinan bentuk kerjasama itu. 1, tiap-tiap pelaku memenuhi semua unsur. Dan pembunuhan ini nggak mungkin. Kenapa? Karena tidak mungkin korban mati 2 kali. Yang paling mungkin adalah yang kedua atau yang ketiga. Apa itu? Tiap-tiap pelaku sebetulnya tidak ada yang tidak ada yang menunsur. Tidak ada. Tapi kalau digabung ini unsur semuanya terpenuhi. Nah yang ketiga, dari 2 pelaku hanya 1 yang memenuhi. Yang lain tidak. Tapi ingat, meskipun yang lain tidak memenuhi, tapi dalam pidana nama apa? Dia melakukan substantial part, bagian terpenting bagi terwujudnya delik. Artinya apa? Si A itu tidak mungkin menghilangkan nyawa kalau tidak ada perbuatan si B yang melakukan proses kerjasama. Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati hari ini menghadirkan ahli pidana ke persidangan pembunuhan berencana Yosua. Ahli yang dihadirkan diharapkan Sambo dan Putri bisa meloloskan mereka dari dakwaan pembunuhan berencana. Kita kupas ulasan keterangan ahli dari pihak Sambo bersama Yonatan Baskoro, penasihat hukum keluarga almarhum Brigadir Yosua, dan Iqbal Feliciano, pengamat hukum pidana Universitas Airlangga Surabaya. Selamat sore, Mas Yonatan dan Pak Iqbal. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mas Iksan. Selamat sore, Mas Iqbal. Baik, kami ke Mas Yonatan dulu. Mas Yonatan, ahli yang dihadirkan dari pihak Sambo menilai pembunuhan Yosua bukan pembunuhan berencana. Anda melihat sejauh ini bagaimana unsur pembunuhan berencana yang dihadirkan jaksa selama ini di persidangan? Ya, suara saya jelas ya, Mas? Silakan. Silakan Mas Yonatan. Mas Yonatan, baik. Ya, ahli yang dihadirkan dari pihak Sambo menilai tidak ada perencanaan pembunuhan. Anda melihatnya sejauh ini bagaimana? Yang pertama kita ketahui bersama bahwasannya saksi yang dihadirkan adalah saksi yang meringankan. Tentu targetnya adalah meringankan terdakwa, itu yang harus kita pegang. Kemudian yang kedua, kami juga menghormati sebetulnya para ahli di bidangnya masing-masing. Tetapi kalau kita lihat terkait dengan unsur pembunuhan berencana nanti mungkin akan disampaikan lebih jelas oleh Mas Iqbal begitu ya. Tentu unsur pembunuhan berencana itu justru sudah tidak terelakkan karena menurut kami yang pertama kalau misalkan ada pembunuhan berencana berarti ada peristiwa terlebih dahulu. Gitu kan, ini katanya ada peristiwa, entah peristiwanya apapun itu, tetapi itu sudah tidak terelakkan. Kemudian yang kedua yang paling penting dan ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh saksi ahli yang tadi dihadirkan, yakni ada waktu tenang untuk berpikir.
Artinya jika kita sempat berpikir sejenak untuk menghabisi nyawa seseorang, kemudian kita paham juga konsekuensinya, itu juga merupakan unsur yang cukup membuktikan bahwa itu adalah unsur pembunuhan berencananya terpenuhi. Nah, jadi kalau misalkan dikatakan jika tidak ada kesepakatan bersama, saya rasa tidak menghilangkan unsur pembunuhan berencananya, Mas. Saya rasa begitu. Oke, kita ke Pak Iqbal. Pak Iqbal, sebenarnya dalam satu kasus pembunuhan berencana, apa saja yang dinilai hakim untuk menentukan unsurnya terpenuhi? Jadi begini, Mas Iksan, jadi dalam konteks 340 itu berbeda dengan 338 ya, mengenai pembunuhan biasa, bahwa 340 itu intinya ada tindakan di mana si pelaku ini mempunyai waktu yang cukup untuk memikirkan akan dilakukan atau dilakukannya sebuah tindak pidana berupa pembunuhan tadi. Dan dalam konteks itu pasti ada beberapa hal ya yang menjadi prasyarat. Salah satu contohnya adalah dalam konteks memutuskan kehendak itu si pelaku dalam kondisi yang tenang, mempunyai waktu yang cukup untuk berpikir untuk melanjutkan atau tidak melakukan atau tidak tindak pidana yang akan dilakukan. Kemudian ada perbuatan pelaksana untuk melakukan tindakan itu, sehingga kemudian dia melakukan tindakan bagaimana kemudian si korban itu meninggal dunia. Jadi 340 itu berbeda. Kalau 338 itu secara spontan, kalau 340 itu berkaitan dengan pembunuhan yang dengan disertai perencanaan terlebih dahulu. Tapi tadi dikatakan oleh saksi ahli di persidangan yang dihadirkan oleh penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo, tidak memenuhi unsur pembunuhan berencana. Jadi kalau saya pada intinya menghormati segala pendapat dari ahli, karena saya yakin beliau juga ahli dalam bidangnya ya. Tapi kalau kita lihat unsurnya, bahwa di situ ada peristiwa di mana diduga peristiwa perbuatan pelaksanaan perbuatan permulaan itu kemudian mencapai hasil yang diinginkan, itu adalah sebuah perbuatan yang kemudian kita bisa nilai sebagai sebuah perbuatan pembunuhan berencana. Oke, Mas Iqbal, tadi Anda mengatakan ada unsur waktu yang cukup. Kalau selama ini Ferdi Sambo dan beberapa terdakwa lain mengatakan ataupun mengemukakan dugaan pelecehan seksual di Magelang, apakah waktu dari Magelang menuju tanggal 8 Juli di Jakarta itu waktu yang cukup untuk menentukan pembunuhan berencana? Kalau perencanaannya dari situ, contohnya dari ada dugaan pelecehan seksual dan sebagainya, kemudian si terdakwa kemudian berkomunikasi dengan pihak yang lain, bagaimana melakukan eksekusi terhadap korban, alat apa yang digunakan, di mana tempatnya dan sebagainya, itu adalah merupakan unsur dari perbuatan pembunuhan berencana. Oke, kita ke Mas Yonatan. Mas Yonatan, kalau ahli bilang tidak memasuki atau tidak memenuhi unsur pembunuhan berencana karena tidak semua terdakwa ini menghendaki kematian Yosua, apa tanggapan Anda? Ya, mereka tidak menghendaki, tetapi mereka mengetahui, dan yang ingat ya, yang menginisiasi itu kan adalah Ferdi Sambo yang pada akhirnya melibatkan semua, begitu. Jadi memang semuanya terlibat di dalam pembunuhan berencana. Menghendaki atau tidak itu menurut saya justru urusan belakang, tetapi memang kenyataannya kan sudah ada nyawa yang terampas di sini, dan itu juga andil besar dari rencana Ferdi Sambo yang melibatkan ajudan-ajudannya dan terdakwa-terdakwa yang lain. Nah, saya rasa dari keterangan-keterangan saksi-saksi ahli yang lain itu justru menguatkan bahwasannya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdi Sambo ini tidak terelakkan. Kalau kita melihat dari keterangan-keterangan saksi ahli yang lain, bukti-bukti yang ada, saya rasa semua mengerucut begitu. Kira-kira dari pendapat penasihat hukum keluarga almarhum Yosua, apalagi yang harus ditunjukkan jaksa untuk membuktikan dakwaan pembunuhan berencana di persidangan? Ya, saya lihat saksi-saksi sudah diperiksa secara menyeluruh, kemudian saksi-saksi ahli juga sudah dihadirkan, alat-alat bukti juga sudah ditampilkan. Sekarang kita kembalikan lagi sebetulnya kepada majelis hakim bagaimana menilai. Tetapi saya rasa untuk membuktikan itu tidak perlu tenaga yang ekstra ya menurut saya. Karena kalau kita lihat di fakta persidangan itu sudah cukup bukti, Mas, untuk memutuskan bahwasannya itu adalah pembunuhan berencana. Saya rasa. Oke, Mas Yonatan, kita ke Mas Iqbal dulu. Mas Iqbal, kalau dari persidangan yang sudah berjalan 3 bulan ini, dari Anda pribadi sendiri, bagaimana Anda menilai apakah unsur pembunuhan berencana sudah terpenuhi sebenarnya? Ya, kalau dari persidangan yang ditampilkan di media, Mas Iksan ya,
saya sepakat dengan Mas Yonatan tadi bahwa kemudian unsur-unsur 340 itu sudah cukup saya rasa ya. Dan melihat bahwa kemudian dalam proses pembunuhan itu ada pemanggilan beberapa pelaku yang lain untuk bertemu dan kemudian membawa pistol atau senjata untuk melakukan pembunuhan dan sebagainya, kemudian memanggil korban dan dilakukan eksekusi di tempat di mana terjadinya pembunuhan tersebut. Saya rasa fakta-fakta yang dihadirkan di persidangan yang saya lihat di media dan di YouTube dan televisi, saya rasa itu sudah memenuhi unsur 340 dan saya sepakat dengan Mas Yonatan. Tapi ada bantahan yang disampaikan oleh ahli dalam kesaksian di persidangan. Sebenarnya dalam hukum pidana posisi saksi ahli ini seperti apa untuk mempengaruhi keputusan hakim nanti? Jadi begini, Mas Iksan, kalau kita lihat mengenai ahli ya, ahli itu di dalam 184 sebagai alat bukti ya. Alat bukti berdasarkan keahlian seseorang itu dia harus memberikan sesuai dengan keterangan berdasarkan kemampuan dan keahlian yang dia miliki. Dan kalau kemudian berkaitan dengan bagaimana titik tekan ahli ini, maka hakim akan melihat seberapa signifikan kemudian keterangan yang telah diberikan oleh ahli ini dalam konteks pemenuhan unsur-unsur dalam tindak pidana yang kemudian didakwakan dalam proses persidangan. Tetapi mengenai apakah kemudian keterangan ahli ini dipakai keterangannya atau tidak, itu tergantung dari majelis hakim. Karena kita dalam konteks hukum pidana, khususnya dalam perkara pembuktian ya, kita mengenal asas atau teori yang disebut sebagai teori pembuktian negatif atau negatif patologis teori, di mana keyakinan hakim itu akan terbentuk dari alat-alat bukti yang sah yang dihadirkan dalam persidangan. Disitulah hakim kemudian bisa memutuskan apakah seorang itu dapat ditetapkan sebagai seorang yang bersalah melakukan sebuah tindak pidana atau tidak. Oke, Mas Iqbal, termasuk dengan motif ada beberapa perdebatan di sini. Ada yang mengatakan tidak perlu ada motif dalam unsur pembunuhan berencana. Ada juga yang masih membahas motif ini perlu digali terus oleh para hakim. Seperti apa? Berkaitan dengan modus operandi ya, artinya kemudian dalam pembunuhan unsur tidak ada kemudian salah satu unsur dalam 340 yang membahas harus terpenuhinya ada sebuah motif di dalam konteks pembunuhan berencana. Kalau saya melihatnya motif itu atau yang dipentingkan di sini adalah kemudian ada niat jahat atau kemudian niat buruk yang dilakukan oleh si pelaku dan kemudian dilakukan eksekusi sampai kemudian timbul korban. Dan di pasal 340 ini kalau saya lihat sudah cukup ya dari apa yang telah disampaikan Mas Yonatan dan juga apa yang sudah ada di media. Oke, kita ke Mas Yonatan. Mas Yonatan, hakim mengizinkan 4 kali untuk Verdi Sambo dan beberapa terdakwa lain untuk menghadirkan ahli yang meringankan mereka di persidangan. Kalau Anda melihatnya, apakah ini adalah kesempatan untuk Sambo meringankan vonisnya nanti? Ya, itu saya rasa merupakan hak terdakwa dan memang itu pasti di bagian dari strategi dan tentu bagaimana mengejar hukuman yang seringan-ringannya itu tentu akan dilakukan. Tetapi saya lihat sebenarnya sudah hampir tidak ada celah untuk memperingan hukuman Verdi Sambo ini, karena kita lihat sejak awal, kalau kita lihat secara utuh, tragedi ini memang sudah diskenariokan, direncanakan dengan matang, kemudian lanjut ke dalam persidangan, kita lihat sepertinya masih juga berkelit dan tidak ada kejujuran di dalam persidangan. Tentu hakim saya yakin akan menilai dan melihat apa yang akan disampaikan nanti tidak akan terlalu signifikan menurut saya, karena kalau misalkan saksi-saksi yang meringankan yang dihadirkan, saya berikan contoh misalkan ahli pidana tadi, hakim ini juga ngerti pidana, jadi hakim ini punya penilaian sendiri terkait apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Mas Iksan sendiri, bagaimana dengan keterangan-keterangan saksi-saksi yang bersaksi begitu, ahli dalam hal ini dalam menyampaikan pendapatnya, tentu itu akan dinilai hakim apakah memang sejalan, selaras dan sesuai keahliannya atau malah tendensius. Nah, itu yang saya rasa akan menjadi penilaian hakim nanti, Mas. Baik, terima kasih Yonatan Baskoro, penasihat hukum keluarga almarhum Yosua, dan Iqbal Feliciano, pengamat hukum pidana Universitas Airlangga Surabaya, sudah berbagi di Kompas Petang. Terima kasih. Berkas perkara kasus tragedi Kanjuruhan belum lengkap. Polisi membebaskan mantan Dirut PT Liga Indonesia Baru, Ahmad Hadian Lukita. Nggak dingin aja, tetap seger. Yuk, Aqua dulu.
Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Tahu nggak Bu, kuman toilet adalah sumber penyakit. Coba Harpic 10X Max Clean baru. Formula kentangnya menghilangkan noda, membunuh 99,9% bakteri, membersihkan 10 kali lebih baik, bersih berkilau. Lindungi keluarga dari kuman toilet dengan Harpic. Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Ya, baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Nggak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Emang Vanish White lebih bagus dari pemutih? Coba aja Ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih Ibu. Pilih yang beneran putih, Vanish White. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok belinya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential. Smart with Heart. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Nggak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Saudara, polisi membebaskan salah satu tersangka tragedi Kanjuruhan, yakni ex-direktur utama PT Liga Indonesia Baru, Ahmad Hadian Lukita. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengembalikan berkas ex-dirut PT Liga Indonesia Baru kepada polisi. Hari ini, penyidik Polda Jatim menyerahkan berkas kelima tersangka tragedi Kanjuruhan yang telah dinyatakan lengkap pada Selasa kemarin oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Sementara, untuk berkas tersangka mantan Direktur Utama PT LIB, Ahmad Hadian Lukita, masih dinyatakan P19 dan akan dikembalikan ke penyidik Polda Jawa Timur untuk memenuhi syarat material. Tersangka Ahmad Hadian Lukita akan dibebaskan mengingat masa penahanan telah habis. Yang kami berpendapat bahwa unsur pasal misalkan belum terpenuhi. Jadi apabila nanti ada fakta-fakta baru yang memang bisa dipertanggungjawabkan kepada Liga, penyelidikan dan penyidikan tetap terbuka. Jadi bukan berhenti ke sini, Pak. Ya, hanya pada saat ini kami berpendapat berkas ini kami kembalikan karena memang unsur tidak terpenuhi sehingga tidak layak untuk ditingkatkan ke penuntutan. Perkara yang sudah kami yakin terbukti pun kami. Sementara Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sudah menerima berkas perkara dari 5 tersangka kasus Kanjuruhan. Berkas perkara dari 5 tersangka kasus tragedi Kanjuruhan sudah dinyatakan lengkap dan akan segera disidangkan.
5 tersangka kepada Kejaksaan Tinggi Jatim, yang mana saat ini kelima tersangka sudah kami serahkan ke Kasih Harda Kejaksaan Tinggi. Saat ini masih dilakukan pemeriksaan di atas. Untuk selanjutnya nanti kami masih koordinasi dengan. Saudara, akibat diguyur hujan deras, Jalan Kemang Utara 9, Mampang, Jakarta Selatan tergenang banjir. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Ya, baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Tahu nggak Bu, kuman toilet adalah sumber penyakit. Coba Harpic 10X Max Clean baru. Formula kentalnya menghilangkan noda, membunuh 99,9% bakteri, membersihkan 10 kali lebih baik, bersih berkilau. Lindungi keluarga dari kuman toilet dengan Harpic. Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect di Protection memiliki kandungan Novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Emang Vanish White lebih bagus dari pemutih? Coba aja Ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih Ibu. Pilih yang beneran putih, Vanish White. Saudara, akibat diguyur hujan deras sejak sore tadi, ruas Jalan Kemang Utara Mampang, Jakarta Selatan terendam banjir setinggi 40 cm. Seperti inilah kondisi Jalan Kemang Utara yang terendam banjir setelah diguyur hujan deras pada Kamis sore. Genangan air di Kemang Utara ini juga diperparah dengan adanya luapan Kali Mampang. Saudara, aktris senior Aminah Cendrakasih yang dikenal sebagai pemeran Maknya di serial Sidul Anak Sekolahan mengembuskan nafas terakhir pada Rabu malam akibat penyakit glaukoma. Maknya dimakamkan di Karet Bifak, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Informasi ini sekaligus menutup Kompas Petang hari ini. Saya Ihsan Sitorus. Saya Audrey Chandra, terima kasih Anda sudah bersama kami menyaksikan Kompas Petang. Sampai jumpa lagi.
Keluarga dan kerabat mengantarkan jenazah Aminah Cendrakasih ke tempat peristirahatan terakhirnya dengan haru. Jenazah pemeran maknya di serial legendaris Sidul Anak Sekolahan ini dimakamkan satu liang dengan sang ibunda Mak Wo di TPU Karet Bifak. Salah satu rekan yang melepas kepergian Aminah adalah Adam Jakwani, pemeran Hans di serial Sidul. Sedih banget lah, kan kita baru ketemu almarhumah baru berapa bulan yang lalu, dan Sidul series sudah mau tayang, dan memang kita rencana mau kumpul lagi, berdoa aja lah supaya dapat tempat yang baik, ya kan. That's the best we can do kan. Tak hanya rekan dan keluarga, sejumlah penggemar maknya pun hadir saat pemakaman. Yang dulu kantor saya tahu filmnya. Kalau yang bukan pantaran saya siapa paling kenal sidul-sidulnya doang. Kalau kayak saya kan kenal filmnya dari awal sampai akhir. Doain aja biar dapat di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, biar enak. Aminah Cendrakasih mengembuskan nafas terakhir di rumahnya di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Rabu malam. Sebelum meninggal, Aminah mengidap penyakit glaukoma sejak 11 tahun yang lalu. Selamat jalan, maknya. Tim Liputan, Kompas TV. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Fresh Coffee by Moon Booster. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat malam saudara. Dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Yosua, ahli psikologi forensik menyebut pengakuan Putri soal kasus pelecehan seksual layak dipercaya. Lalu bagaimana membuktikan adanya kasus tersebut yang disebut memicu kemarahan Sambo dalam membunuh Yosua? Kami bahas selengkapnya di Sapa Indonesia malam kali ini. Hal lain yang kami bahas di Sapa Indonesia malam saudara, soal pernyataan Luhut terkait operasi tangkap tangan KPK yang menjadi kontroversi. Apa makna pernyataan Luhut sebagai pejabat publik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia? Inilah Sapa Indonesia malam selengkapnya untuk Anda bersama saya, Cindy Sistiarani. Dan saya Adi Larasati. Inilah Sapa Indonesia malam untuk Anda. Saudara, hari ini menjadi kali pertama pihak Verdi Sambo menghadirkan saksi dan ahli yang menguntungkan terdakwa. Ahli yang dihadirkan adalah Mahrus Ali, seorang ahli pidana. Dalam keterangannya di persidangan, ahli menyebut dalam suatu pembunuhan berencana harus dipastikan motif yang melatar belakangi. Selain motif, pembunuhan berencana juga mensyaratkan pelaksanaan kehendak dilakukan dalam situasi yang tenang. Saudara ahli tadi sampaikan bahwa analisis psikologis bisa digunakan karena mereka punya metode sendiri untuk melakukan penilaian soal perilaku, soal sikap, hubungannya dengan sikap batin, keadaan psikologis kaitan dengan 340 yang mensyaratkan adanya keadaan tenang pada saat perencanaan. Selain ahli psikologis, saudara saksi tadi sudah saya tanyakan, sudah membaca berita acara pemeriksaan dari saksi-saksi juga terdakwa. Dalam pemeriksaan persidangan ini juga disampaikan beberapa keadaan-keadaan fisiologis dari terdakwa pada saat rangkaian mulai peristiwa itu tanggal 7 adanya laporan disampaikan, kemudian tanggal 8 ketika ketemu dilaporkan secara lengkap kepada saudara Ferdi Sambo. Kemudian beberapa saksi menyampaikan bahwa saudara Ferdi Sambo menangis, kemudian dalam keadaan bergetar tubuhnya, dan itu berlangsung di beberapa waktu setelahnya sampai dengan kemudian terjadi peristiwa penembakan, bahkan setelah peristiwa penembakan itu.
Apakah keadaan-keadaan dari keterangan saksi-saksi tersebut itu bisa menjadi salah satu gambaran bagaimana untuk mengukur keadaan sikap pelaku pada saat itu? Izin Bapak, tadi sudah ahli menerangkan keahliannya bahwa barusan aja dia katakan bahwa ahli ini hanya bisa menjelaskan tentang pemidanaan. Toh pun kalau terkait dengan sifat batinnya itu bisa dijelaskan ada ahli lain. Jadi tolong Pak, jangan ditanyakan terkait dengan kejiwaan kepada ahli ini karena dia tidak berkompeten untuk itu. Demikian Bapak. Biarkan ahli menjawab dulu. Kalau memang kita yang menilai. Silakan. Baik, saya tadi mengatakan circumstances, hal-hal yang menyertai saat pelaku memutuskan kehendak dalam situasi tenang. Oke, ada saksinya enggak ya? Kalau ada saksi, gimana saksi itu bisa memberikan keterangan? Yang kedua, apakah keterangan saksi yang satunya itu confirm berkesesuaian? Salah satu 85, 186. Saya hanya ke situ aja. Kalau misalnya itu confirm, kemudian bisa diperkuat dengan keterangan ahli sebagai alat bukti psikologi misalnya. Kalau confirm, bisa jadi kesimpulannya adalah memang saat memutuskan kehendak itu ternyata tidak dalam situasi tenang, sehingga unsur itu menjadi batal atau patah ketika dikaitkan dengan unsur dengan rencana terlebih dahulu. Selebihnya saya tidak akan komentar karena saya setuju, saya tidak boleh masuk ke dalam hal-hal yang sifatnya kejiwaan. Baik, terima kasih saudara ahli. Saudara ahli tadi sudah menyinggung sebenarnya pentingnya dalam konteks 340 pembunuhan berencana untuk juga membuktikan motif. Ahli hukum pidana yang dihadirkan penasihat hukum Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, Mahrus Ali, juga menyebut kasus kekerasan seksual biasanya terjadi di ruang privat sehingga minim saksi. Meski tidak ada visum karena faktor keengganan korban melapor, menurut ahli Mahrus Ali bukan berarti tidak ada kekerasan seksual. Saya ngajar mata kuliah victimologi yang mulia, saya nulis buku tentang itu, saya nggak bawa itu kan. Di dalam kasus-kasus kekerasan seksual, dalam perspektif victimologi, pertama, itu seringkali terjadi di ruang-ruang private. Sehingga apa? Pasti minim buktinya. Satu-satunya bukti yang biasa dihadirkan oleh jaksa adalah visum. Saya membaca banyak tulisan visum. Tetapi, kalau visum tidak ada, gimana? Nah, pertanyaan saya begini, visum tidak ada itu adalah terkait dengan tantangan yang lebih berat yang dihadapi jaksa untuk membuktikan, tapi dia tidak menghilangkan tidak adanya kejahatan. Dan jangan disimpulkan bahwa kalau korban tidak melakukan visum tidak terjadi kejahatan. Kenapa? Karena begini yang mulia, dalam perspektif victimologi, korban kekerasan seksual itu tidak semuanya punya keberanian untuk melapor. Banyak faktor. Satu, riset saya menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual ketika melapor, dia akan mengalami yang namanya viktimisasi sekunder. Apa? Perlakuan yang tidak senonoh, tidak enak dari banyak aktor. Dari sistem peradilan pidana misalnya. Makanya salah satu contoh, mohon maaf, saya agak vulgar. Dalam kasus perkosaan misalnya, sering kali ditanyakan, saudara itu berapa kali diperkosa? 5 kali, Pak. Kalau 5 kali, itu bukan perkosaan. Yang pertama, perkosaan. Tapi yang kedua, yang kelima, suka sama suka. Saudara menikmati nggak? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menjadikan korban menjadi korban kedua kali karena pertanyaan yang tidak ramah. Maka kenapa muncul Perma yang mulia 2016 itu ya, tentang perlakuan yang baik terhadap perempuan. Nah, faktor yang lain, ada banyak faktor kenapa kemudian korban itu justru tidak melapor. Faktor yang apa? Budaya patriarkal. Di negara-negara berkembang, riset saya menunjukkan bahwa budaya patriarkal, bahwa yang berkuasa laki-laki, perempuan itu selalu menjadi nomor 2. Makanya kasus yang di Jawa Timur, ketika ada seorang bapak ya memperkosa anaknya sampai anaknya melahirkan, ketika terungkap di persidangan, itu salah satu alasan mengapa dia tidak berani melapor, karena keluarganya yang melarang melapor. Kenapa? Dianggap itu adalah aib. Dalam sidang, saudara ahli hukum pidana Mahrus Ali juga menyebut sikap kebatinan pelaku mempengaruhi motif pembunuhan yang bisa meringankan hukuman. Bila pelaku tak mau mengungkap motif, perlu penilaian ahli untuk melihat perilaku dari pelaku. Dan harus diingat, tadi saudara menerangkan terkait motif
bahwa motif ini adalah suatu hal yang sangat perlu dibuktikan. Karena jika tidak ada motif adalah suatu hal yang tidak masuk akal. Menurut pendapat ahli, pembuktian motif ini apakah berhubungan dengan kaitannya terkait dengan untuk kepentingan dalam konteks kebijakan pemidanaan atau terkait dengan hubungannya dengan masalah terbukti tidak terbuktinya suatu unsur delik yang didakwakan. Itu bisa dua. Satu bisa konteks terbuktian unsur dengan rencana terlebih dahulu, dan itu berimplikasi kepada apa? Kepada pemidanaan. Dalam putusan yang saya kaji, ada kasus di mana motifnya karena ingin membela kehormatan istri. Istrinya ternyata diperkosa, kemudian dia berpikir secara tenang. Jadi tidak gegabah, dia masih nunggu beberapa saat, kemudian dia masih mencari alat apa yang pas digunakan untuk menghilangkan korban, ya kan? Kemudian di pengadilan ternyata satu, itu menjadi salah satu faktor menyatakan bahwa terencana terbukti. Yang kedua, bisa jadi motif itu menunjuk kepada sikap kebatinan pelaku saat memutuskan situasi dalam tenang. Artinya apa? Bisa jadi karena motifnya ini maka kemudian pelaku emosi. Seperti itu. Gimana cara menunjukkan? Silakan datangkan ahlinya. Apa perkataan ahli psikologi terkait itu? Itu yang pertama. Yang kedua, karena seperti itu motifnya, maka kemudian hakim dalam putusannya itu dijadikan sebagai faktor yang memperingan pidana. Itu ada putusannya 2011. Ya. Itu menjadi hal-hal yang memperingan pidana. Baik. Dalam suatu kasus, ya kan, ada juga kemungkinan bahwa seseorang pelaku itu tidak mau mengungkapkan motif karena sebagaimana pendapat ahli tadi, itu dapat memperberat atau memperingan sehingga dia menyembunyikan motif yang sebenarnya, ya kan? Nah, tetapi di dalam perencanaan, syarat-syarat perencanaan yang sebagaimana telah saudara ahli jelaskan tadi, ada beberapa poin. Dia memutuskan kehendak dengan tenang, terus kemudian dia mengetahui akibat yang akan dilakukan, yang timbul daripada yang akan dilakukan, dan seterusnya. Nah, jika kemudian dia menutupi motif tersebut, tetapi syarat-syarat perencanaan itu terpenuhi, bagaimana menurut pendapat ahli? Pertama, kalau misalnya pelakunya menutupi motif, kan bisa dicari alat bukti yang lain. Apakah ada alat bukti yang lain yang menjelaskan bahwa memang meskipun pelaku menutupi motif, tapi ahli menjelaskan motifnya ini, ya kan? Kemudian nanti dilihat apakah dari keterangan ahli tadi motifnya ini, kemudian dilihat apakah dengan motif itu kemudian pelaku masih berpikir secara tenang. Kalau ternyata masih berpikir secara tenang, itu perencanaan. Tapi kalau ternyata berdasarkan penilaian ahli, pelakunya tidak menyebutkan motifnya seperti apa, tapi ahli mengatakan motifnya ini, disimpulkan bahwa dalam saat itu pelaku tidak dalam kondisi tenang ketika memutuskan, ada misalnya trauma luar biasa, ada tes psikologinya, maka dalam konteks ini perencanaan pasti tidak akan terbukti. Saksi ahli hukum pidana Mahrus Ali yang dihadirkan penasihat hukum Verdi Sambo dalam persidangan menjelaskan ada sejumlah kondisi yang mematahkan dugaan pembunuhan berencana. Salah satunya adalah kondisi pelaku saat melakukan perbuatan pidana jika dalam kondisi tidak tenang. Akan sirkumstensis, hal-hal yang menyertai saat pelaku memutuskan kehendak dalam situasi tenang. Oke. Ada saksinya enggak ya? Kalau ada saksi, gimana saksi itu bisa memberikan keterangan? Yang kedua, apakah keterangan saksi yang satunya itu confirm, berkesesuaian? Salah satu 85, 186. Saya hanya ke situ aja. Kalau misalnya itu confirm, kemudian bisa diperkuat dengan keterangan ahli sebagai alat bukti psikologi misalnya. Kalau confirm, bisa jadi kesimpulannya adalah memang saat memutuskan kehendak itu ternyata tidak dalam situasi tenang, sehingga unsur itu menjadi batal atau patah ketika dikaitkan dengan unsur dengan rencana terlebih dahulu. Selebihnya saya tidak akan komentar karena saya setuju, saya tidak boleh masuk ke dalam hal-hal yang sifatnya kejiwaan. Baik, terima kasih saudara ahli. Ahli pidana Mahrus Ali yang dihadirkan penasihat hukum Verdi Sambo juga menyebut unsur pembunuhan berencana seharusnya ada jika sebuah pihak yang terlibat memiliki kehendak yang sama untuk menghilangkan nyawa orang lain. Ahli pidana menyebut unsur itu tidak terpenuhi dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kesengajaan yang kedua apa?
ketika melaksanakan kejahatan itu harus disengaja. Artinya apa? Kalau A, B, C, maka harus ada pembagian peran di sini. Dan pembagian peran itu bukan karena kebetulan, memang sudah disepakati sebelumnya. Artinya apa? Kalau dalam fakta kasus misalnya A dengan B, si A hanya berkeinginan untuk menganiaya, kemudian si B menghilangkan nyawa, maka tidak mungkin terjadi turut serta. Kenapa? Karena intention yang kedua itu tidak terpenuhi. Nah, sekarang apa konsekuensinya? Kalau ternyata misalnya pelakunya dua, ya kan? Misalnya menggunakan pasal mid player, kemudian pasal 340, maka harus dibuktikan dua orang itu bersama-sama menghendaki untuk menghilangkan nyawa korban. Keputusan kehendaknya harus dalam situs tenang, kemudian ada jeda waktu dalam situs tenang, pelaksanaan kejahatan juga tenang. Harus pada siapa? Pada semuanya. Kalau hanya satu tidak bisa. Kemudian pelaksanaannya harus juga sama. Jadi ada pembagian peran. Makanya begini yang mulia, dalam konteks turut serta itu ada 3 kemungkinan bentuk kerjasama itu. 1, tiap-tiap pelaku memenuhi semua unsur. Dan pembunuhan ini nggak mungkin. Kenapa? Karena tidak mungkin korban mati 2 kali. Ya, kalau pelakunya 2, nggak mungkin dianggap peleher semua. Nggak mungkin. Kenapa? Karena tidak mungkin korban mati 2 kali. Pasti hanya ada satu perbuatan dari salah satu pelaku yang itu merupakan sebab bagi timbulnya kematian. Nah, maka yang paling mungkin adalah yang kedua atau yang ketiga. Apa itu? Tiap-tiap pelaku sebetulnya tidak ada yang tidak ada yang menunsur. Tidak ada. Tapi kalau digabung ini unsur semuanya terpenuhi. Nah, yang ketiga, dari 2 pelaku hanya 1 yang memenuhi. Yang lain tidak. Tapi ingat, meskipun yang lain tidak memenuhi, tapi dalam pidana nama apa? Dia melakukan substantial part, bagian terpenting bagi terwujudnya delik. Artinya apa? Si A itu tidak mungkin menghilangkan nyawa kalau tidak ada perbuatan si B yang melakukan proses kerjasama. Itu dibuktikan. Kalau tidak. Sementara sidang perintangan penyidikan kembali digelar pada Kamis siang dengan menghadirkan saksi sekaligus terdakwa mantan Wakaden B Paminal Polri Arif Rahman Arifin. Di muka sidang, saudara, hakim mencecar Arif soal Sambo yang menjawab pertanyaan saat interogasi awal Putri. Hakim Ahmad Suhel heran dan bertanya pada Arif, apakah lazim Sambo menjawab pertanyaan dengan alasan Putri tak bisa menulis dan berkomunikasi. Hakim juga mencecar mengapa Arif yang membuat draft pertanyaan bagi penyidik Polres Jakarta Selatan saat akan menginterogasi Putri. Hakim mengatakan seolah pertanyaan sudah dikondisikan. Arif menyatakan ia mempersiapkan pertanyaan bagi penyidik atas perintah Sambo agar interogasi Putri tidak berlangsung lama. Jam 3 kurang lebih. Di tanggal berapa itu? Tanggal 9 ya. 9 ya? Iya ya. Mewawancarai Ibu FC. Putri. Iya. Siap. Saudara yang kemudian mencatat karena Ferdi Sambo mengatakan bahwa PC belum bisa diajak komunikasi dan untuk menulis tidak bisa. Siap. Dan bahkan kemudian Ferdi Sambo lah yang menceritakan kejadian itu. Ya, lazim enggak seperti itu? Karena saya melihatnya Ibu Putri waktu itu menangis, Yang Mulia. Saya bertanya lazim tidak? Kok orang yang menjadi korban orang lain yang bercerita? Ya karena saya lihatnya suaminya, Yang Mulia. Makanya pertanyaannya lazim atau tidak? Iya, Yang Mulia. Hah? Bisa rupanya seperti itu? Kalau dibantu biasanya orang sakit. Pernah seperti itu? Kalau ada yang, kalau langsung belum pernah saya. Ah ya itu, siap. Paling tidak diberi waktu sampai dia siap. Saya sudah tanyakan Yang Mulia. Lah ya, begitu enggak? Siap. Iya. Saya sudah tanyakan Yang Mulia. Betul, siap. Tapi kan kemudian dia bersikeras, siap. Sudah periksa saja. Siap. Ada kejanggalan enggak di situ menurut saudara? Kalau waktu itu saya belum melihat. Yang Mulia. Enggak. Ya, itu satu dulu ya. Siap. Ini kita satu. Kemudian saudara pada hari itu diminta supaya datang ke Polres untuk menyerahkan
hasil apa yang saudara tulis? Iya, Yang Mulia. Datang ke Polres? Iya, Yang Mulia. Besok malamnya datang lagi. Besok malamnya datang lagi, tapi malam itu saudara datang ke Polres? Iya, Yang Mulia. Menyerahkan itu? Iya. Ya, waktu saudara menyerahkan itu apa yang saudara sampaikan? Saya sampaikan ini buat draft pertanyaan untuk Ibu Putri. Dibuat draftnya supaya kata Pak Ferdi tidak lama ketika memeriksa Ibu Putri. Ya, malam itu setelah saudara catat, apakah catatan itu kemudian dikembalikan lagi kepada saudara? Dikembalikan ke saya. Jadi untuk apa saudara catat kemudian saudara serahkan ke sana? Buat dibaca untuk persiapan bikin draft berita acaranya Bu Putri, Yang Mulia. Kan mau nanya Ibu Putri malam itu, Yang Mulia. Iya. Jadi pertanyaannya malah jadi seperti ini. Kenapa kok dipersiapkan untuk bertanya seperti apa yang saudara catat? Maksudnya itu, Yang Mulia, maksudnya Pak Ferdi nyuruh supaya pada saat nanti berita acara Ibu Putri itu tidak terlalu lama, Yang Mulia. Lah ya, makanya pertanyaannya jadi seperti itu. Dikondisikan untuk bertanya seperti itu. Karena sudah diberitahu ini. Nanti kalau seandainya nanti bertanya, udahlah sekitar ini aja yang tanya, biar nggak lama-lama. Kalau yang biasa kami, Yang Mulia, namanya menyiapkan draft BAP sudah ada gambaran dulu, Yang Mulia. Mau bertanya tentang apa. Nah, kan kepada orang yang langsung ya. Siap, Yang bukan Mulia. Dari hasil orang berbicara yang kemudian dimintakan, kan itu yang saya tanyakan kepada saudara. Lazim tidak? Saudara Arif Rahman sebagai saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria diminta jaksa untuk menceritakan awal mula adanya berita acara interogasi terkait dugaan pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Arif menyebut saat itu bukanlah interogasi, melainkan cerita dari Ferdi Sambo yang ia catat. Dan saat itu ia tidak bertanya karena suasananya canggung akibat Sambo menceritakan kejadian pelecehan tersebut sambil menangis. Pada saat disampaikan tersebut, Ibu Putri mengiyakan atau ada ekspresi lain? Ibu Putri lebih banyak menunduk, jadi saya juga nggak bisa lihat mukanya, Pak. Cuma lebih banyak menunduk saja, tapi duduk di sebelah. Maksud saya tidak berkomentar atau membantah cerita tersebut? Tidak ada. Tidak ada. Banyak diam terus nangis. Oke. Setelah itu saksi, kan interogasi ini tulisan tangan? Tidak interogasi sebenarnya, karena kalau mau nanya nggak bisa nanya, Pak. Kalau interogasi kan pasti ada pertanyaan. Tanya jawab. Berarti ini cuma cerita yang saksi tulis? Cuma cerita saya, karena Bapak juga nangis, gimana ya, lihat pimpinan nangis kan kita nggak mungkin nanya. Pada saat itu kan tulisan tangan saksi nih? Iya. Di kertas kan? Di kertas. Itu ditandatangani atau cuma gitu aja? Tidak ada, hanya begitu saja. Tidak hanya begitu saja, berarti ya cerita saja ya, bukan interogasi itu namanya ya kan? Karena tidak ditandatangani, tidak apa, cuma cerita saja. Setelah itu kertas tersebut saksi kasihkan ke siapa? Jadi begitu saya lihat Bapak sama Ibu kemudian sudah banyak diam, saya bilang saya izin dan mungkin cukup dulu, nanti biar tambahan lainnya bisa menyusul. Terus saya disuruh nunggu di bawah, kamu tunggu di garasi dulu. Saudara ahli psikologi forensik menyebut keterangan Putri Chandrawati terkait dugaan pelecehan seksual terhadap dirinya dinilai kredibel atau dipercaya. Lalu benarkah demikian? Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Vanis White lebih bagus dari pemutih. Coba aja Ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah. Tapi nggak merusak pakaian. Nggak kayak pemutih Ibu. Pilih yang beneran putih. Vanis White. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok belinya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential. Smart with Heart. Tahu nggak Bu, kuman toilet adalah sumber penyakit. Coba Harpic 10X Max Clean baru. Formula kentalnya menghilangkan noda, membunuh 99,9% bakteri, membersihkan 10 kali lebih baik, bersih berkilau. Lindungi keluarga dari kuman toilet dengan Harpic. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo.
belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential. Smart with Heart. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Emang Vanis White lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah. Tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih, Vanis White. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Dugaan pelecehan Putri Chandrawati kembali muncul dalam sidang kasus pembunuhan berencana Yosua. Saat dihadirkan dalam sidang kemarin, ahli psikologi forensik Reni Kusumowardani menyebut keterangan Putri Chandrawati terkait dugaan pelecehan seksual terhadap dirinya dinilai kredibel atau dipercaya. Dalam laporan kami ada satu simpulan yang berbunyi bahwa keterangan Ibu Putri Chandrawati terkait dengan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya di Magelang, yang menurutnya dialaminya di Magelang, itu bersesuaian dengan indikator keterangan yang kredibel. Terkait keterangan Putri yang disebut kredibel, ahli psikologi forensik dari Universitas Indonesia, Nathanael Sumampo, menyatakan harus dievaluasi. Menurut Nathanael, dalam kasus kekerasan seksual memang pembuktiannya kompleks. Tentunya harus dievaluasi. Jadi apapun yang diperoleh harus dievaluasi. Dan memang kalau kita lihat secara khusus dalam kasus-kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual, ini memang ada kompleksitas dalam hal pembuktian. Kenapa? Karena dalam banyak kasus tidak tersedia alat bukti forensik teknis yang memadai, gitu ya. Tidak ada CCTV karena ini terjadi di ruang-ruang privat. Lalu kemudian hasil visum pun seringkali juga inkonklusif, gitu ya. Dalam sidang, hakim mencecar ahli psikologi forensik terkait arti tangisan Putri saat menceritakan skenario Sambo dan dugaan pelecehan di Magelang. Reni Kusumowardani menyatakan emosional tangisan Putri terkait dua peristiwa tersebut berbeda. Apakah ada informasi yang diberikan kepada saudara pada saat Putri itu menceritakan hal-hal yang ternyata tidak seharusnya yang terjadi di Duren 3, dan Putri itu menangis, dan tangisan itu juga sedemikian rupa. Apakah ini juga menjadi bagian dari? Iya, Yang Mulia. Kami melakukan proses wawancara sehingga dapat kami simpulkan ada 3 peristiwa yang berelasi, yang di Magelang, di Saguling, dan di Duren 3, termasuk pada Ibu Putri Chandrawati. Yang di Duren 3 itu kan ternyata peristiwanya kan tidak benar, dan si Putri menceritakan juga dengan
dengan tangisan, dengan itu. Bagaimana pendapat saudara? Pada waktu itu Ibu Putri mengatakan bahwa peristiwa Duren 3 itu tidak benar. Nah, tapi saya takut pada suami saya dipaksa untuk menandatangani BAP dan saya percaya pada suami saya itu ada tangisan. Namun respon tangisannya secara fisiologis dan emosional itu intensinya berbeda dengan pada saat menceritakan peristiwa yang ada di Magelang. Dalam sidang sebelumnya dipaparkan hasil tes poligraf. Hasil tes tersebut menunjukkan nilai Putri minus 25. Menanggapi hasil tes tersebut sambil menangis, Putri Chandrawati mengatakan sebagai korban kekerasan seksual, pengancaman, dan penganiayaan. Bayangkan kepada Bapak selaku ahli kriminolog hanya membaca BAP dari satu sumber saja, karena saya berharap Bapak bisa memahami perasaan saya sebagai seorang perempuan korban kekerasan seksual, pengancaman, dan penganiayaan. Terima kasih. Itu saja ya. Dalam sidang kemarin, ahli psikologi forensik Reni Kusumowardani juga menjelaskan hasil pemeriksaan psikolog untuk seluruh terdakwa. Saat diberi kesempatan tanggapan, terdakwa Kuat Ma'ruf turut mengundang tawa di persidangan karena Kuat merasa kesal dituding berbohong. Mohon maaf Ibu, kalau Ibu menyimpulkan saya di bawah rata-rata, saya ikhlas Bu. Yang saya tanyakan, saya ini tipe orang pembohong apa yang tidak jujur apa gimana Ibu? Soalnya akhir-akhir ini saya sering disebut pembohong dan tidak jujur Ibu, dan saya sakit dan bahasa itu Ibu. Terima kasih Bu, padahal aslinya jujur ya Ibu. Kami tidak bilang bohong Pak ya, tidak ada indikasi manipulatif. Ya, terima kasih ya. Ibu. Dalam sidang sebelumnya, Ferdi Sambo menyatakan kasus pembunuhan berencana ini bermula dari cerita Putri Chandrawati yang mengaku dilecehkan oleh Yosua di Magelang. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara ahli hukum pidana yang dihadirkan penasihat hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, Mahrus Ali, menyebutkan kasus kekerasan seksual biasanya terjadi di ruang privat sehingga minim saksi. Meski tidak ada visum karena faktor keengganan korban melapor, menurut ahli Mahrus Ali bukan berarti tidak ada kekerasan seksual. Saya ngajar mata kuliah victimologi yang mulia, saya nulis buku tentang itu, saya nggak bawa itu kan. Di dalam kasus-kasus kekerasan seksual, dalam perspektif victimologi, pertama, itu seringkali terjadi di ruang-ruang private. Sehingga apa? Pasti minim buktinya. Satu-satunya bukti yang biasa dihadirkan oleh jaksa adalah apa? Visum. Saya membaca banyak tulisan, visum. Tetapi, kalau visum tidak ada gimana? Nah, pertanyaan saya begini, visum tidak ada itu adalah terkait dengan tantangan yang lebih berat yang dihadapi jaksa untuk membuktikan, tapi dia tidak menghilangkan tidak adanya kejahatan. Dan jangan disimpulkan bahwa kalau korban tidak melakukan visum tidak terjadi kejahatan. Kenapa? Karena begini yang mulia, dalam perspektif victimologi, korban kekerasan seksual itu tidak semuanya punya keberanian untuk melapor. Banyak faktor. Satu, riset saya menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual ketika melapor, dia akan mengalami yang namanya viktimisasi sekunder. Apa? Perlakuan yang tidak senonoh, tidak enak dari banyak aktor. Dari sistem peradilan pidana misalnya. Makanya salah satu contoh, mohon maaf, saya agak vulgar. Dalam kasus perkosaan misalnya, seringkali ditanyakan, saudara itu berapa kali diperkosa? 5 kali Pak. Kalau 5 kali, itu bukan perkosaan. Yang pertama, perkosaan, tapi yang kedua, yang kelima, suka sama suka. Saudara menikmati nggak? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menjadikan korban menjadi korban kedua kali karena pertanyaan yang tidak ramah. Maka kenapa muncul Perma yang mulia 2016 itu ya, tentang perlakuan yang baik terhadap perempuan. Nah, faktor yang lain, ada banyak faktor kenapa kemudian korban itu justru tidak melapor. Faktor yang apa? Budaya patriarkal.
Di negara-negara berkembang, riset saya menunjukkan bahwa budaya patriarkal, bahwa yang berkuasa laki-laki, perempuan itu selalu menjadi nomor 2. Makanya kasus yang di Jawa Timur, ketika ada seorang bapak ya memperkosa anaknya sampai anaknya melahirkan, ketika terungkap di persidangan, itu salah satu alasan mengapa dia tidak berani melapor, karena keluarganya yang melarang melapor. Kenapa? Dianggap itu adalah aib. Saudara ahli psikologi forensik Reni Kusumowardani menyebut keterangan Putri Chandrawati terkait dugaan pelecehan seksual terhadap dirinya dinilai kredibel. Lalu benarkah demikian? Kita akan bahas dengan ahli psikologi forensik, ada Reni Kusumowardani, dan juga ada pembela hak perempuan Ratna Bataramunti, serta ada juga dari keluarga kuasa hukum keluarga Yosua, Mansur Febrian telah bergabung bersama kami. Kita sapa dulu Pak Mansur. Selamat malam Pak Mansur. Selamat malam Kak. Pak Mansur, tadi dalam sidang yang menghadirkan ahli yang kuasa hukum dari Verdi Sambo menyatakan biasanya dugaan kekerasan seksual ini dilakukan di ruang privat dan minim saksi. Tanggapan Anda seperti apa? Betul sekali apa yang disampaikan oleh ahli tadi, bahwa kejadian pelecehan seksual itu tidak serta-merta di tempat di mana orang berlalu lalang. Biasanya ada tempat sepi yang memang itu betul-betul mengamankan dirinya. Ini sangat tidak logis sekali ketika akan melakukan pelecehan seksual, tapi di tempat di mana relasi kuasanya itu lebih besar daripada yang diduga korban ini. Kami dari awal sangat menolak dugaan tersebut karena tidak ada bukti satupun yang disampaikan kepada kami ataupun kepada peradilan ini, begitu. Jadi apa yang harus kami percaya? Sedangkan waktu itu ada saksi yang tadinya akan menjadi saksi kunci seperti Susi dan juga Kuat, ternyata mereka juga tidak tahu kan seperti itu. Lalu digaungkan lagi ke kasus perkosaan. Nah, kalau memang ada kasus perkosaan, mana visum et repertumnya? Bukan kami tidak mempercayai yang diduga menjadi korban pelaku tindak pidana kekerasan seksual ya, tapi karena kita melihat relasi kuasanya, posisi daripada Ibu PC ini kan sangat tinggi sekali dibandingkan daripada anak klien kami. Anak klien kami sudah tidak bisa membela dirinya. Jadi kamilah dengan keluarga yang membela. Mana bukti real, mana bukti konkretnya. Kalaupun memang tadi ahli menyatakan tidak berarti tidak ada pelecehan kan seperti itu. Nah, apakah keterangan saksi ini sudah bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain, kemudian juga bersesuaian dengan alat bukti yang lain, begitu. Tadi juga disebutkan memang tidak ada visum karena memang mungkin keengganan untuk melaporkan juga soal dugaan kekerasan seksual. Tanggapan Anda seperti apa? Padahal memang bukti yang penting adalah soal visum karena memang tidak ada keterangan saksi yang menguatkan. Baik, kalau memang dipaksakan tidak akan ada bukti visum et repertum, kita harus percaya kepada siapa? Apakah hanya keterangan terdakwa? Kalau memang begitu kita fairness saja, kita buka semua CCTV-nya. Tidak mungkin di rumah seorang Jenderal Bintang 2 ini tidak dipasang dari semua lini itu CCTV. Pasti ada, di VR-nya mana. Itu harus terbuka semua. Kemarin juga saya agak kecewa ketika saksi hanya menerangkan CCTV itu potongan-potongannya saya hanya beberapa menit begitu. Itu tidak holistik, tidak menyeluruh. Dan apakah sekarang juga akan diulang kembali ketika tidak ada saksi sama sekali, tidak ada bukti yang real dalam hal ini bukti visum, bukti kekerasan segala macam, kita harus percaya. Oke lah, kita melihat orang awam mungkin dia tidak berani karena ada tekanan dari keluarga, tekanan mungkin dari kawan-kawan atau bagaimana, tapi kalau melihat porsi relasi kuasa ini sangat mustahil sekali. Itu Mbak. Oke, selanjutnya kita akan jeda dulu, nanti kita akan bahas lagi bersama narasumber lainnya. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله
Saudara Sapa Indonesia Malam kami lanjutkan. Ahli psikologi forensik Reni Kusumowardani menyebut keterangan Putri Chandrawati terkait dugaan pelecehan seksual terhadap dirinya dinilai kredibel. Lalu benarkah demikian? Kita bahas bersama dengan ahli psikologi forensik. Sudah ada Ibu Reni Kusumowardani dan juga ada pembela hak perempuan Ratna Bataramunti, serta ada juga kuasa hukum dari keluarga Yosua, ada Bapak Firman. Selamat Pak Mansur maksud kami. Ya, kita langsung ke Bu Reni dulu. Bu Reni, pada keterangan kemarin, Bu Reni menyatakan bahwa keterangan dari Putri Chandrawati soal peristiwa di Magelang ini kredibel. Berapa persenkah akurasinya soal kredibel ini? Ya, jadi kalimat yang benar adalah bahwa keterangan Ibu Putri terkait dengan peristiwa pelecehan seksual atau kekerasan seksual di Magelang yang menurutnya ya terjadi di Magelang itu bersesuaian dengan indikator keterangan kredibel. Jadi itu kalimat persisnya. Jadi berkesesuaian antara peristiwa, rentetan peristiwanya berkesesuaian di peristiwa di Magelang, begitu Bu Reni? Bersesuaian dengan indikator keterangan kredibel. Nah, indikator keterangan kredibel itu berdasarkan teori dari Manfred Bull yang dikeluarkan di tahun 2004 serta Ferrigen et al. Di tahun 2021 kami merujuk ke 7 indikator yang dikemukakan. Bu Reni, bisa dijelaskan kepada kami begitu ya, kaum awam dengan kalimat yang kemudian lebih sederhana begitu mudah dipahami. Indikator kredibel itu seperti apa Bu Reni? Indikator kredibel itu yang pertama ya dari ahli tadi. Kami merujuk kepada proses assessment terhadap kredibilitas keterangan itu. Pertama, kami menggunakan teknik wawancara yang kemudian merujuk pada kemungkinan 7 indikator tersebut. Dan kemudian kami juga melakukan wawancara investigasi, kami juga menggunakan seperangkat atau baterai tes psikologi, dan kami juga melakukan observasi, serta itu tidak dilakukan hanya 1 kali, dan bukan dilakukan hanya oleh 1 asesor atau 1 psikolog, gitu ya. Jadi ini bukan hanya menggunakan 1 metode saja, tetapi multi metode. Nah, kemudian setelah kami rujukan kepada proses analisis pada 7 indikator keterangan kredibel. Yang pertama adalah richness of details. Jadi ada keterangan yang cukup detail.
Dan kalau ini dijelaskan pasti akan panjang gitu ya. Secara singkat, keterangan yang paling mana, yang bagian apa yang kemudian menunjukkan oh ini kredibel, begitu Bu Reni? Kita bicara sepotong-sepotong karena melakukan analisis perilaku itu harus ada konteks dan kita tidak bisa potong demi potong. Tapi yang pasti adalah alur mulai dari tanggal 2 hingga tanggal 8. Nah, seperti itu yang kemudian menjadi sebuah alur. Nah, yang pertama tadi ya, richness of details. Jadi detailnya ada kekayaan details, cukup banyak details informasi yang bisa kami dapatkan. Dan kemudian juga mengenai verifiability dari detailsnya. Detailsnya itu bisa diverifikasi. Misalkan pada saat peristiwa itu terjadi, ada beberapa pihak ya, seperti Susi mendengar ibu menangis. Kemudian Pak Fuad dengan Ibu Susi ini melihat kondisi ibu yang sedang tidak baik ada di lantai di dekat kamarnya, di lantai atas. Kemudian yang berikutnya Pak Riki dengan Pak Richard itu ditelepon dalam kondisi ibu menangis. Nah, kemudian ada beberapa peristiwa yang menunjukkan ada sesuatu yang terjadi. Nah, konteksnya itu ada satu richness of details dan ada verifiability dari detailsnya. Nah, kemudian indikator yang ketiga itu complication, gitu ya. Ada situasi yang sulit, yang ya gimana? Oke, jadi ada kesesuaian alur cerita yang kemudian bisa dikatakan indikatornya salah satunya adalah kredibel begitu ya, Bu Reni. Nah, kalau ke Bu Ratna sendiri, dari hasil pengalaman Anda yang selama ini selalu menemani para korban kekerasan seksual, bagaimana pandangan Anda atas adanya dugaan kekerasan seksual pada Putri Sambo? Tadi Bu Reni menyebut memang ada kesesuaian alur cerita dan kredibel. Pandangan Anda seperti apa? Ya, terima kasih. Tadi saya mendengar dari berita ya, paparan kriminolog UI ya. Saya kira yang disampaikan tepat ya untuk menggambarkan korban kekerasan seksual, terutama korban perkosaan yang sesungguhnya seperti itu. Tapi tidak untuk Ibu PC ya. Banyak sekali hal-hal yang perlu kita curigai ya. Pertama ya, fakta adanya obstruction of justice-nya ya. Kemudian fakta persidangan yang terkait dia juga aktif untuk menyita HP, aktif untuk juga terlibat dalam skenario, lalu juga aktif untuk menghapus sidik atau bekas-bekas gitu ya, sidik jari dari Bapak FS ya, bekas-bekas eksekusi ke Yosua ya, terutama juga terkait dengan keuangan yang sebelumnya itu dibilang hanya driver, tapi kenyataannya bahwa dia juga memegang keuangan Bendahara Bayangkari gitu ya, yang itu dibilang tidak bisa ditelusuri, padahal kan harusnya bisa. Nah gitu. Kemudian juga terkait dengan setelah tidak sampai hitungan berbeda hari, hanya dalam satu hari, bahkan hanya dalam hitungan jam dia sudah bisa meminta gitu ya untuk memanggil Joshua untuk bertemu dengan dia gitu ya, dengan isi Ibu PC ini, sehingga tidak terlihat sekali bahwa dia itu mengalami depresi, mengalami ketakutan, mengalami trauma pasca perkosaan yang katanya dia diperkosa dan dibanting sampai 3 kali. Hal-hal ini harus diperhitungkan semua gitu loh. Jadi nggak bisa menggunakan teori-teori yang memang yang faktanya itu terjadi pada korban-korban kekerasan sesungguhnya. Ini berbeda dengan Ibu PC ini. Jadi menurut Anda tidak ada nggak bisa kita golongkan dia seperti korban-korban yang biasa kita dampingi, yang saya kira kita mengakses untuk psikologi forensik itu terlalu sulit bagi kami ya, korban-korban yang kami dampingi. Jangan psikologi forensik, bahkan psikolog klinis aja itu tidak mudah. Nah, sekalinya kita dapat dari psikolog klinis, apa yang disimpulkan? Tidak ada dampak. Bayangkan ya, padahal dia korban sesungguhnya itu bisa ya, psikolog klinis itu menyimpulkan tidak ada dampak depresi. Padahal kita mendampingi dia yang kita tahu betul dia depresi gitu. Nah, sekarang saya tanyakan juga kan, ini sebenarnya banyak ahli-ahli ini bekerja untuk siapa? Apakah bekerja untuk orang kaya atau sebenarnya kebanyakan korban-korban yang memang tidak mampu? Seperti itu ya. Nah, saya juga tanya, LPSKJ ada amplop coklat, ada nggak amplop coklat yang lain? Tidak ada dampak depresi kalau menurut dari Bu Ratna.
Bu Reni, korban-korban kita yang pakai psikolog klinis itu, ya, itu bahkan hasilnya itu tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, karena kami itu mendampingi korban perkosaan sampai dia itu hamil ya, bahkan keguguran, dan itu tidak dapat juga layanan yang dari misalnya pemerintah, dari kepolisian gitu ya, tidak mudah untuk mendapatkan laporan polisi. Tapi kan kalau pada korban PC ya, yang dia nggak ada visum, kok bisa? Selama ini korban-korban kekerasan itu nggak mungkin penyidiknya itu tidak minta visum, tidak memproses visum, itu nggak ada. Nah, kok dia bisa dapat laporan polisi tanpa menjalani visum, padahal dia itu baru kejadian itu mungkin baru dia laporan kan itu kan pada bulan apa ya, masih terhitung sebulan 2 bulan ya, sementara korban kami itu kebanyakan itu bahkan hitungannya lebih dari setahun itu masih visum kok. Oke. Berarti Anda juga melihatnya ada anomali di sini, ada kontradiktif di sini, ya, begitu? Dan kemudian kita nggak bisa hanya mengandalkan dari psikolog, hanya hasil psikolog ya, yang juga kami seringkali pertanyakan hasilnya untuk selama ini pada korban-korban perempuan miskin itu tidak sesuai dengan kenyataan. Yang paling harus diutamakan karena apa? Karena yang disangkakan, yang diakui oleh BPC adalah korban perkosaan. Artinya unsur pemaksaan, unsur kekerasan secara fisik itu harus dibuktikan. Itu kan paksaan secara kekerasan dan penggunaan ancaman. Kalau kita kaitkan lagi dengan pasal 89 KUHP, jelas itu harus ada memang bukti secara fisik bahwa ada persetubuhan yang dipaksakan. Oke. Nah, itu makanya harus selalu ada visum. Oke. Bu Reni, kalau kata Bu Ratna tidak ada tanda-tanda depresi di Ibu Putri. Apakah dalam psikologi forensik, dalam asesmen Anda melihat ada tanda-tanda depresi kah pada saat Bu Putri ini menceritakan soal peristiwa di Magelang? Saya rasa begini ya, Mbak Adisti, kita perlu luruskan diskusi ini, bukan yang penuh emosi sehingga tuduhannya kemana-mana. Jadi ahli itu bersifat imparsial. Jadi tidak ada di sini tendensi seperti yang dituduhkan. Apalagi kemudian bicara amplop, saya rasa itu sangat-sangat tidak profesional, dan ini bisa terjadi ketersinggungan ya yang mungkin bisa berlanjut begitu. Karena ini juga harus dibuktikan kami tidak bekerja seperti itu. Ini perlu kami tegaskan bahwa kami imparsial, sehingga tidak punya kepentingan apapun. Tetapi kami tidak boleh menghilangkan data yang kami dapatkan hanya untuk sebuah alasan keberpihakan seperti yang disampaikan oleh Ibu Ratna yang terhormat. Ya, nggak, maaf Bu, karena ini kan LPSK sudah menyatakan ya dia ditawarkan amplop coklat. Jadi kan wajar aja Bu kalau publik itu bertanya-tanya, karena itu memang ada presiden sebelumnya, kecuali tidak ada preseden ya Bu ya. Oke, kita klarifikasi di sini. Baik Ibu Ratna, kita klarifikasi jadi nggak apa-apa di sini. Disampaikan aja oleh Ibu bahwa sama sekali tidak ada amplop coklat, itu nggak apa-apa disampaikan supaya publik itu yakin, karena sebelumnya ada presiden Bu. LPSK itu ditawarkan amplop coklat. Saya masih boleh bicara atau saya Silakan Ibu, silakan Ibu Reni. Selesai kalau memang akan Bu Ratna saja yang bicara, saya mendengarkan saja. Silakan Ibu. Saya hanya menegaskan ini nggak masalah Bu, karena publik mempertanyakan ya. Karena LPSK itu pernah ditawarkan juga. Saya rasa yang mempertanyakan bukan publik, jadi tolong Bu Ratna tidak mewakili publik, karena publik itu banyak. Jadi publik yang mana yang kemudian diwakili oleh Bu Ratna, itu pertama. Jadi saya tegaskan sekali lagi, kalau perkaranya di sini untuk mengadili ahli, saya pikir bukan tempatnya. Nah kemudian yang perlu ditegaskan dan digarisbawahi, kami di bawah sumpah, kami bekerja imparsial. Dan segala amplop coklat itu bisa ditanyakan ke kepolisian, bisa ditanyakan kemana-mana. Ya, jadi kami bekerja profesional dengan mengatakan mewakili publik. Saya juga anggota publik. Enggak Bu, kita kan mengikuti Bu perkembangan seluruh pembicaraan ini. Enggak, ini hanya pertanyaan, cukup Ibu jelaskan aja bahwa tidak ada, sudah selesai gitu aja. Oke. Bu Ratna itu selesai, tapi saya bisa panjangkan karena ini tendensi, ini dilihat oleh orang banyak. Bu Reni, baik. Dan ada sebuah statement yang katanya mewakili publik. Dan saya pikir itu harus. Iya kan, saya itu banyak sekali ya Bu ya, setelah acara Rosi dan setelah acara-acara pemberitaan itu kan itu berlangsung wacana seperti itu.
Gitu. Baik, kita klarifikasi di sini ya, Bu Reni dan juga ada Bu Ratna. presiden, Bu, ada presiden sebelumnya. Jadi itu dipertanyakan. Jadi kalau Ibu tinggal menjelaskan ya nggak masalah, karena itu hal yang selalu dipertanyakan. Oke, Bu Reni, kita balik lagi ke topik awal begitu ya, karena soal perubahan, ada ungkapan Bu Reni yang mengatakan ada perubahan fisiologis begitu yang dilihat atau di assessment pada saat peristiwa di Magelang oleh Putri Chandrawati. Tanggapan Anda, Bu Reni? Mbak Adisti, ini nanti akan dipotong lagi sehingga akan arah yang... Oke, baik, silakan Ibu penjelasannya. Gitu ya. Karena ini merupakan penyerangan ahli, saya rasa seperti itu. Sementara imparsial, kami bekerja tidak sendirian. Kami 12 orang, kami melakukan pemeriksaan terhadap 30 orang. Jadi data secara langsung, bukan data katanya, apalagi pemberitaan. Dan kami tidak boleh menghilangkan data yang kami dapatkan. Yang ada adalah kami olah data tersebut, analisis data tersebut berdasarkan keilmuan kami serahkan kepada aparat penegak hukum. Oke, baik. Kemudian menurut aparat penegak hukum ini tidak relevan, ya monggo, tapi kami harus jujur sebagai ahli. Baik, itu klarifikasi dari Ibu Reni begitu ya. Kita ke Pak Mansur kalau begitu. Pak Mansur, bagaimana tanggapan Anda soal dugaan kekerasan seksual yang menurut psikologi forensik keterangannya kredibel? Pak Mansur, silakan. Ya, Mbak Adisti, terima kasih. Tentunya saya sangat menghormati sekali apa yang telah disampaikan oleh ahli dalam hal ini Bu Reni Kusumawardani. Namun tentunya kami akan sangat tetap membantah ketika hal tersebut tidak disajikan secara holistik dan menyeluruh. Kita berpatok kepada KUHP 184 KUHP sudah jelas tentang alat bukti. Di sini hanya keterangan daripada ahli. Nah, ahli ini menjelaskan terkait bukti yang mana, kan seperti itu. Kalau Ibu katakan tadi mengatakan bahwa hasil asesmen, oke lah, kita melihat Bu PC tidak berani berkoar. Nah, apakah ketika diskusi dengan Ibu, apakah dia mau misalnya diajak ke dokter tersendiri untuk mengatakan bahwa itu ada bukti loh, bukti daripada pelecehan ataupun bahkan perkosaan. Karena kita ketahui bahwa anak daripada klien kami ini sudah tidak bisa membela apapun, Ibu. Sudah dikriminalisasi habis-habisan dari mulai pasal penembak-menembak dan pelecehan yang di SP3 di Jakarta, sekarang dilarikan ke Magelang. Kalau memang kita ingin fairness, di mana CCTV-nya? Semua pasti ada. Jadi kalau memang ingin disampaikan secara holistik menyeluruh, tidak ada timpang ke sana ke sini, harus disampaikan secara utuh percakapan dari mulai Ibu PC dengan ajudan. Karena yang bagaimana disampaikan Mbak Ratna tadi, ini sangat janggal daripada korban dugaan pelecehan atau pemerkosaan yang biasanya sangat tidak mau sekali bertemu dengan orang lain. Tapi ini sangat aneh ketika masih mau berjalan bersama-sama, berarti masih ngobrol ini dan itu. Saya juga tidak mengerti tentang hal tersebut. Namun karena ini sudah disajikan di persidangan sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum, oleh karenanya kami sangat meminta petunjuk dari ahli berdasarkan bukti yang disajikan, bukan bukti berdasarkan asumsi maupun keterangan yang disampaikan oleh terdakwa ini. Harus relevan dengan bukti yang lain. Itu aja sih sebetulnya, supaya yang herannya anak dari klien kami ini tidak didiskreditkan terus. Bukti apa yang real gitu. Enggak, yang herannya kenapa Ibu PC ini tidak mau memberikan keterangan kepada LPSK sejak awal ya. Padahal kita tahu LPSK ini lembaga perlindungan saksi dan korban. Baik. Yang dia ingin mendapatkan perlindungan tetapi tidak mau memberikan keterangan, tidak mau kerjasama supaya LPSK itu bisa menjalankan perannya. Malah itu terjadi ketika LPSK menolak amplop coklat. Itu kan jadi pertanyaan publik. Oke. Dan termasuk pertanyaan saya sendiri. Oke. Baik Bu Ratna. Bu Reni, bagaimana dengan soal kesesuaian dan juga dari assessment yang dilakukan oleh tim dari psikologi forensik Bu Reni sendiri, bagaimana? Apakah memang ada komunikasi soal ajakan atau edukasi soal bukti visum yang ditawarkan oleh ahli pada saat itu atau seperti apa? Kapasitas kami adalah pemeriksa, bukan pengacara. Kami menyarankannya, rekomendasinya adalah kepada APH. Rekomendasi kami dari statement bahwa ada apa yang diberikan keterangannya itu bersesuaian dengan indikator keterangan yang kredibel, itu ada rekomendasi bahwa ini relevan untuk didalami.
dan ditindaklanjuti. Keputusan tentunya, pembuktian tentunya adanya adalah pada aparat penegak hukum. Namun kami menemukan data tersebut begitu. Jadi bersesuaian dengan 7 indikator. Bagaimana kita bisa mengatakan 7 indikator yang tadi dipotong ya pada saat saya bicara, kami bertemu dengan 30 orang. Baik dari Jambi maupun dari Jakarta, dan itu kami lakukan bukan hanya oleh satu orang dan multi metode, tentunya dengan metode psikologi forensik. Dan itu. Jadi kalau memang dibutuhkan bukti-bukti lain, saya setuju begitu. Jadi tidak ada yang kemudian di sini menutup-nutupi kemudian melarang jangan di visum atau jangan, atau tidak. Tapi kami di sini kapasitasnya sebagai ahli psikologi yang tentunya menggunakan metode assessment. Baik, Bu Reni. Bu Reni, kan kalau kita flashback lagi, kemudian ada beberapa keterangan dari yang diperiksa juga ternyata berbohong soal dugaan kekerasan seksual yang sebelumnya dikatakan di rumah Duren 3. Seperti apa asesmen dari psikologi forensik soal ini? Itu sudah SP3. Jadi, waktu itu kami diminta melakukan pemeriksaan betul sebelum SP3. Nah, setelah SP3, waktu sebelum SP3 kita belum bisa ketemu dengan Bu PC. Justru ketemu Bu PC itu setelah SP3, kemudian saya atau kami ya dari Apsifor itu mendapat surat dari Mabes Polri dalam hal ini. Nah, Mabes Polri ini kasusnya bukan pada kasus kekerasan seksual, tetapi pada kasus pembunuhan, di mana Ibu PC di sini posisinya waktu kami lakukan pemeriksaan adalah sebagai saksi. Sehingga kami dengarkan semua kesaksiannya dan keterangannya itu bersesuaian dengan indikator keterangan kredibel. Kalau tadi bicara, bisa ya sehari berikutnya kemudian dia bisa bertemu. Perlu diketahui di dalam PTSD atau Post Traumatic Syndrome Disorder, stress disorder, itu ada yang disebut sebagai RTS atau Rett Syndrome, Rett Trauma Disorder Syndrome. Artinya sindrom atau kumpulan gejala yang terjadi pada korban perkosaan atau korban kekerasan seksual. Di situ ada fase yang disebut sebagai acute phase atau fase segera. Fase segera itu ada 3 macam dan ini berdasarkan riset. Ya, ada 3 macam. Yang pertama mengekspresikan dalam bentuk mungkin kemarahan, kecemasan. Yang kedua itu kontrol. Jadi ada korban kekerasan seksual. Kebetulan saya mengikuti pendidikan viktimologi, saya viktimologis. Ya, jadi ini pun ada di dalam pelajaran kami bahwa ada respon kontrol. Itu bukan tidak ada. Jadi mungkin Bu Ratna bisa membaca kembali buku-buku. Oke, Bu Reni, kalau kita kemudian flashback lagi, ada trauma di situ, Putri Chandrawati. Apakah traumanya pembunuhan Yosua kah atau memang trauma karena dugaan kekerasan seksualnya? Begini ya, Mbak. Waktu kami meminta keterangan itu kan kami pilah-pilah ya. Nah, pada saat memberikan keterangan tentang kekerasan seksual yang dialaminya, menurutnya dialaminya di Magelang, itu ada respon fisiologis dan ada respon emosional yang terjadi, yang disebut secara psikologis itu flashback, dan itu terobservasi secara jelas. Artinya tidak boleh menutupi data ini. Nanti ini tidak bisa dibuktikan, itu sudah kapasitas aparat penegak hukum. So, ini di luar kapasitas semuanya ya, karena memang keputusan tetap ada di hakim di persidangan nantinya, tentu saja dengan melihat fakta-fakta persidangan yang ada. Silahkan tadi Bu Mbak, Ratna. Tadi Mbak kan ada saksi-saksi yang digunakan, itu saksi-saksi yang digunakan untuk mendapatkan keterangan kan saksi-saksi yang dibayar semua, yang memang pro PC dan Sambo, si Kuat, perlu ada Susi. bukti pastinya ya Bu ya, Bu Ratna ya, perlu itu ada kan, bukti gimana itu saksi yang diandalkan itu kan saksi-saksi bayarannya Ibu PC juga. Oke, perlu ada bukti. Jadi nggak fair tentunya ya. juga. Oke, perlu ada bukti pastinya. Pak Mansur, silahkan Pak Mansur. Kami melakukan pemeriksaan tanpa tendensi apapun. Baik. Jadi iya, tapi kredibilitas dari saksi-saksinya itu kan juga harus dilihat. Baik Ibu Ratna, tahan. Oke, silakan Pak Mansur. Ya, Mbak Disti, tentunya kami tetap berpegang teguh kepada keyakinan kami karena tidak ada disampaikan bukti yang secara ilmiah dalam hal ini, bukti real
pernah dibanting segala macam, walaupun memang hari ini dijelaskan oleh Ibu Reni terkait uji psikologi, Ibu. Kami tidak menampik, tidak menghalangi apa yang menjadi keterangan ahli, tidak. Tapi karena ini tidak disajikan secara holistik menyeluruh berdasarkan ketentuan bukti dan selalu berubah-ubah, klien kami yang selalu diskreditkan, oleh karenanya kami meminta dengan segala hormat supaya ada bukti konkret yang lain. Karena saksi yang tadinya akan dijadikan kunci dalam hal ini Susi dan Kuat Ma'ruf, dia tidak melihat secara langsung. Namun yang fakta adalah di sini ada instruksi daripada terdakwa terhadap salah satu terdakwa yang lainnya untuk mengambil secara melawan hukum uang daripada almarhum. Itu yang pertama. Yang kedua, telah terjadi sebuah eksekusi di rumah Duren 3 di Jakarta. Ini juga sudah menjadi fakta. Oke, Pak. Terkait ada asesmen ahli terhadap dugaan hal tersebut, itu hak daripada ahli. Namun harapan kami itu bersesuaian dengan ahli yang lain dan juga bersesuaian dengan alat bukti yang ada, supaya apa, peradilan kita sedang dilihat oleh publik baik di Indonesia. Nggak boleh hanya dasarnya, nggak boleh baik, keterangan dari sudah dihadirkan, keterangan dari itu saja tentunya. Hasilnya tuh nggak boleh hanya dari psikolog. Oke, baik, apalagi ini karena ada paksaan. Baik, terima kasih Ibu-ibu, Bapak-bapak, semuanya keterangan ahli sudah dihadirkan, kemudian juga ada keterangan dari saksi-saksi juga sudah dihadirkan. Kita tunggu saja bagaimana nantinya fakta persidangan, hakimlah yang memutuskan. Terima kasih Ibu Reni Kusumawardani dari psikolog forensik, dan juga ada Ibu Ratna Batara Punti dan juga Pak Mansur Febrian dari kuasa hukum keluarga Yosua. Selamat malam. Lain yang juga akan hadir di Sapa Indonesia Malam, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyebut operasi tangkap tangan atau OTT KPK membuat citra Indonesia jelek. Apa tanggapan para pegiat anti korupsi? Informasi lengkapnya akan hadir usai jeda. Kilaf sama makanan, gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol, cara enak turunkan kolesterol. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya, bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Puluhan ribu botol miras berbagai merek dan sabu hasil razia Polresta Bandung dimusnahkan. Pemusnahan miras ini dihancurkan dengan cara dilindas menggunakan alat berat. Sementara sabu dimusnahkan dengan cara di blender. Selain miras dan sabu, polisi juga memusnahkan knalpot bising. Sebagian warga mulai meninggalkan Jakarta di hari ini untuk libur Natal dan Tahun Baru. Kepadatan penumpang mulai terlihat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pengelola bandara mencatat hari ini sekitar 138.000 orang melakukan perjalanan melalui Bandara Soekarno-Hatta dengan sejumlah rute utama seperti Medan, Makassar, Denpasar, dan Surabaya. Di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, kedatangan pemudik libur Natal dan Tahun Baru juga sudah mulai ramai. Ada sekitar 188 penerbangan yang disiapkan untuk melayani penumpang di Bandara Kuala Namu. Diperkirakan puncak kedatangan pemudik Natal ke Sumatera Utara lewat Bandara Kuala Namu akan terjadi esok hari. Kilaf sama makanan, gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol, cara enak turunkan kolesterol. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Cadbury Dairy Milk Lickables dengan Nature Toys baru. Disendok, dimakan, enak. Yuk koleksi mainan Nature-nya. Nggak dingin aja, tetap seger. Yuk Aqua dulu.
Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Indomie hype abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Ya, baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Cadbury Dairy Milk Clickables dengan Nature Toys baru. Disendok, dimakan, enak. Yuk koleksi mainan Nature-nya. Menko Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, meminta KPK tidak asal melakukan operasi tangkap tangan terhadap para koruptor. Menurut Luhut, OTT telah membuat citra Indonesia jelek. Kita nggak usah bicara tinggi-tinggi lah. Kita OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget gitu. Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, kita nggak mau maling aja, masih bisa. Ya kalau hidup-hidup sedikit boleh lah. Ya, kita mau bersih-bersih amat di sorga aja lah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap itu jauh juga. Ya, lihat-lihatlah. Tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, menurut saya nggak akan bisa main-main. Lembaga Pusat Kajian Anti Korupsi UGM menilai pernyataan Luhut merugikan upaya pemberantasan korupsi, serta meremehkan keberadaan dan upaya KPK. Menurut saya pernyataan tersebut tidak tepat dan justru merugikan upaya pemberantasan korupsi. Pernyataan tersebut juga meremehkan upaya penindakan yang selama ini dilakukan oleh penegak hukum termasuk KPK. Seharusnya upaya untuk mencegah korupsi itu tidak perlu dilakukan dengan mengurangi upaya penindakan. Selama masih ada korupsi, maka penindakan harus dilakukan. OTT dilakukan karena memang telah terjadi tindak pidana korupsi. Nah, nanti kalau pencegahan bisa dilakukan terus-menerus dengan hasil yang baik, maka dengan sendirinya penindakan tidak akan lagi perlu dilakukan karena sudah tidak ada lagi tindak pidana. Hasil survei Litbang Kompas bulan Juli lalu menyebutkan penindakan melalui OTT atau operasi tangkap tangan merupakan salah satu kelebihan KPK. Ada 33,7% responden yang menyebut OTT sebagai nilai lebih dari lembaga KPK. Sementara Ketua KPK Firly Bahuri menegaskan pentingnya pencegahan dalam upaya pemberantasan korupsi. Melalui pencegahan, Firly mengklaim selama tahun 2022, KPK telah menyelamatkan kerugian negara hingga 57,9 triliun rupiah. Kami ingin sampaikan pada kesempatan hari ini, KPK telah menyelamatkan kurang lebih kerugian negara 57,9 triliun tahun 2022. Hal ini kita lakukan dalam upaya pencegahan korupsi. Melalui upaya-upaya pencegahan, tentulah kita bisa menyelamatkan kerugian negara, dan itu bisa kita gunakan untuk...
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan meminta KPK tidak asal OTT para koruptor. Kata Luhut, OTT KPK membuat citra negeri ini jelek. Kami bahas bersama juru bicara Wakil Presiden Mas Duki Baidowi dan pegiat anti korupsi yang juga peneliti ICW Kurnia Ramadana. Mas Kurnia, bagaimana Anda memaknai pernyataan Luhut soal OTT, seorang pejabat negara sekelas Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyatakan itu OTT bisa membuat citra negara jelek? Ada dua hal ya Mbak Cindy. Yang pertama, pernyataan itu menggambarkan Pak Luhut kurang referensi bacaan soal tindak pidana korupsi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami curiga Pak Luhut tidak paham apa yang ia sampaikan. Kenapa ini penting untuk ditegaskan? Operasi tangkap tangan merupakan salah satu cara KPK dalam menindak tindak pidana korupsi di luar mekanisme case building. OTT KPK telah berhasil menyeret ratusan pejabat publik dari lintas cabang kekuasaan, eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif. Ini mengartikan apa? Kerja-kerja KPK yang merupakan representasi negara berhasil membersihkan negara dari tindak pidana korupsi. Maka pertanyaan reflektifnya adalah, apakah Pak Luhut tidak senang jika perwakilan negara memberantas korupsi, pejabat-pejabat publik korup itu ditindak? Selain dari itu, tahun 2013, ini penting untuk Pak Luhut pahami ya, tahun 2013 KPK itu pernah menerima Ramon Magsaysay Award. Itu penghargaan bergengsi karena apa? Karena kerja-kerja pemberantasan korupsi KPK salah satunya adalah tangkap tangan. Maka dari itu, pejabat publik seperti Pak Luhut ini harus ditegur oleh Pak Jokowi karena pernyataannya justru kontraproduktif dengan agenda pemberantasan korupsi. Demikian, Pak Cindy. Oke, saya ke Pak Mas Duki, karena Wapres sempat menyebut penindakan masih perlu untuk pemberantasan korupsi. Artinya, Pak Wapres Ma'ruf Amin tidak setuju dengan pernyataan Menko Luhut Binsar Panjaitan soal KPK nggak usah asal OTT lah. Ya, pernyataan Wakil Presiden sebenarnya kan ada dua hal juga yang saya ingin sampaikan. Pertama, dalam pernyataan Wapres itu kan merujuk kepada strategi KPK yang selama ini dijalankan. Dan belum lama ini memang Wakil Presiden diundang oleh KPK untuk berbicara di Hari Anti Korupsi Sedunia, kira-kira beberapa pekan yang lalu. Dan di situ memang jelas bahwa trisula strategi pemberantasan korupsi KPK itu memang ada 3, yaitu bagaimana ada sebuah proses pendidikan kepada masyarakat, ya, mulai dari sejak dini, lalu kemudian ada pencegahan, gitu ya good governance misalnya harus dilakukan di tingkat pemerintahan, gitu, dan tentu saja akhirnya harus dilakukan penindakan apabila ada tanda-tanda memang kuat, ya, harus dilakukan tindakan. Ini kalau kita baca juga di laman di KPK, itu semuanya memang integral dengan apa yang disebut dan yang kita cita-citakan bersama Indonesia Emas di tahun 2045. Jadi itu, dan yang itu yang pertama. Yang kedua, yang dikatakan Pak Luhut pun sebenarnya kalau kita baca secara utuh, dengarkan secara utuh pembicaraannya, dia juga dalam konteks pembicaraan yang sebenarnya jangan terlalu banyak OTT, kalau bisa tindakan-tindakan sebelumnya itu harus diintensifkan. Artinya, Wakil Presiden setujukah atau tidak setuju dengan Luhut Binsar Panjaitan yang menyatakan bahwa jangan asal main OTT kalau memang Wapres menyatakan salah satu trisula dari penegakan atau pencegahan korupsi adalah operasi tangkap tangan? Bukan soal setuju tidak setuju, ketiga-tiganya mesti dilaksanakan. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Luhut itu juga sebenarnya sama seperti itu. Cuma Pak Luhut mungkin karena ini barusan kan baru sibuk dengan G20 dan sukses. Ujian datang dari mana-mana, sehingga ada OTT, mungkin secara psikologis merasa nggak nyaman aja sebenarnya daripada itu. Ini semua negara memuji Indonesia karena pelaksanaan G20 itu luar biasa sukses, gitu kan. Dan ini akan menjadi negara besar ke depan, kira-kira seperti itu. Baik, tadi juga disebutkan oleh Luhut Binsar Panjaitan, Mas Kurnia, bahwa kalau sistem digitalisasinya sudah berjalan, maka nggak ada lagi itu korupsi-korupsi, maka tidak perlulah ada operasi tangkap tangan. Menurut Anda, apakah sistem digitalisasi ini menjadi jawaban untuk menutup semua celah praktik korupsi? Ya, kalau kita bicara soal pemberantasan korupsi, maka aspek pencegahan itu hanya satu hal. Harus ada langkah yang lain, misalnya penindakan, yang mana di dalamnya ada tentang mekanisme tangkap tangan.
Kalau kita cermati apa yang disampaikan oleh Pak Luhut tadi, jangan asal melakukan OTT. Ya. Pertanyaan atas pernyataan tersebut adalah siapa selama ini yang asal-asalan melakukan OTT? Beliau adalah pejabat publik, mestinya bisa dipertanggungjawabkan pernyataannya. Sebab selama ini operasi tangkap tangan KPK terbukti berhasil dalam proses persidangan, terbukti secara sah dan meyakinkan. Itu mengartikan apa? Mengartikan mekanisme formil dan materialnya terbukti dalam proses persidangan. Dan kalau pertanyaan Mbak Cindy ya, tadi soal sistem digitalisasi. Sistem digitalisasi itu penting didorong, tapi tidak menutup celah korupsi juga, karena selama ini misalnya dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa sudah digitalisasi, tapi tetap banyak praktik korupsi di dalamnya. Demikian Mbak Cindy. Baik, terima kasih Mas Kurnia, terima kasih juga juru bicara Wakil Presiden Pak Mas Duki Badowi sudah berbagi pandangan bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Terima kasih. Dan saudara, kami masih akan kembali tetap bersama kami di Sapa Indonesia malam. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat.